ini nih. Itu lama. Oke. Buat teman-teman yang di Taiwan mungkin akan bertanya-tanya ya. Jadi aku akan bahas hari ini ngobrol-ngobrol seputar tabungan investasi dari asuransi Istiqmal. Nah, buat teman-teman mungkin ada banyak nih yang di sini yang sudah ikutan di program 3i Networks ya, baik yang lama maupun yang baru. Boleh komentar dan kalian mau tanya boleh ya. Jadi aku pun juga sharing dari pengalaman aku. Nah, mungkin teman-teman di sini nih kan banyak juga nih yang udah kerja di Taiwan. Udah berapa lama nih kerja di Taiwan nih? Mungkin ada yang udah kerjanya 10 tahun, 12 tahun, betul nggak? Nah, kita di Taiwan ini kan gajinya lumayan, ya kan? Kita kerja, gajinya lumayan, nah uangnya larinya kemana nih? Habisnya kemana nih? Nah, yuk kita ngobrol-ngobrol nih. Yang udah kerja lama di Taiwan biasanya uangnya habisnya kemana? Karena kita sama nih, sama-sama yang kerja di Taiwan, pasti kan uangnya habis buat jalan-jalan, kemudian buat belanja, beli pulsa, kirim ke Indonesia, macam-macam deh, betul nggak? Nah, ada nggak nih teman-teman yang di sini yang udah bertahun-tahun, udah berapa tahun nih di Taiwan ya? Boleh di komentar sudah berapa tahun nih di Taiwan ya. Nah, jadi aku sharing tentang program ini, mungkin teman-teman juga ada yang udah lihat di postingan aku atau mungkin sudah lihat di YouTube aku atau mungkin lihat dari mungkin ada temennya yang ngajakin juga ya. Nah, jadi kenapa aku sharing tentang program ini? Supaya teman-teman Taiwan juga tahu kalau misalnya sampai sekarang kalian nggak tahu nih mau istilahnya uang kalian mau kalian tabungin di mana, mau kalian investasikan di mana. Nah, aku sebenarnya dulu itu ikut ini tahun 2018. Jadi aku 2016 itu kan lulus kuliah ya kan. Nah, pada saat lulus kuliah kita kerja dengan gaji lumayan dong di Taiwan ya kan. Nah, gaji lumayan tapi udah 2 tahun sama sekali nggak bisa punya tabungan. Jadi tabungan nggak ada ya. Boro-boro nabung, boro-boro investasi gitu ya, nabung aja nggak punya. Karena kan setiap gajian ya cuman numpang lewat aja tuh. Gajian uangnya ya habis buat belanja dan lain-lain. Siapa nih yang sama juga kayak aku, uangnya habis cuma numpang lewat. Apalagi kalau udah kayak sekarang nih udah mau Imlek, udah mau apa namanya tuh Lebaran ya kan. Nah, jadi uangnya numpang lewat aja tuh. Nah, jadi teman-teman di sini kita mengedukasi teman-teman yang ada di Taiwan khususnya ya, karena kan kita sama-sama di Taiwan nih. Mungkin kita banyak dengar program-program dari Indonesia. Apapun itu nih, Mas Anggi, Aliansi Syariah Terbaik, bebas. Semua program itu menurut saya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi ya kalau dibilang yang terbaik yang mana, harus dilihat kebutuhannya apa. Ya, Allianz pun ada kok, saya ada pakai Allianz untuk kesehatan. Ya, jadi semua produk itu sama. Ya, tinggal lihat kamu butuhnya apa. Nah, jadi kita mungkin Mas Anggi atau sebagai agent atau apa gitu ya. Kadang kan kita sebagai agent kan kita harus ada di apa ya? Sudah didoktrin kalau program kita yang terbaik gitu ya. Nah, tapi di sini malam ini aku pengennya teman-teman tahu nih biar ada mungkin sebagai salah satu pilihan buat teman-teman yang ada di Taiwan. Nah, teman-teman Taiwan kita mungkin gajinya sekarang ya 20 ribuan. Dipotong-potong mungkin masih sisa 18 lah atau 19 ribuan. Nah, habisnya tuh kemana tuh? Nah, teman-teman coba boleh tuh dirinci-rinci ya. Kirim ke Indonesia berapa setiap bulan? Beli pulsa berapa? Belanja online berapa? Nah, karena aku punya toko Indo kan. Jadi aku tahu nih teman-teman kalau belanja online wah luar biasa. Ya, pasti lebih dari 1000 2000, ya kan? Nah, kita punya nggak nih? Aku pertama kali pada saat aku lulus dan kemudian aku kerja di Taiwan, ya teman-teman yang baru nonton boleh bantu aku tap-tap layarnya, boleh juga dibantu share ke teman-temannya yang lain supaya teman yang lain boleh ngobrol-ngobrol di sini ya. Kita ngobrol santai. Kenapa aku ikut program ini? Dulu aku ikut yang Unitlink sebelumnya. Jadi pada saat zamannya aku lulus, kemudian aku udah kerja 2 tahun dengan gaji lumayan gitu ya. Pasti kita mikir dong ya, kita pengen cari tempat biar kita bisa investasi. Banyak macam-macam dan resikonya juga tergantung dari investasi apa yang kita pilih. Kamu suka yang resikonya tinggi tapi dapatnya juga banyak, main aja saham. Bisa ya, atau kripto. Ya, kalau kamu modalnya gede, kamu bisa main properti, ya beli tanah, beli emas, monggo boleh ya.
Itu nggak ada yang salah. Yang penting kita semua tahu. Nah, aku pun juga sharingin ini supaya teman-teman Taiwan juga tahu kalau ada namanya asuransi Istiqmal. Nah, asuransi Istiqmal ini termasuk dalam yang resikonya itu rendah. Jadi buat teman-teman mungkin yang nggak kuat ya kalau misalnya ngelihat grafik saham naik turun, suka pusing gitu ya, deg-degan kalau uangnya tiba-tiba hilang ya, aku saranin kalian bisa masukin ke investasi yang rendah gitu ya. Nah, dan asuransi Istiqmal ini sudah syariah, jadi aman ya, karena kan syariah itu tidak hanya kita terdaftar di OJK, tidak hanya halal ya, tidak hanya resmi, tapi sudah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi udah lebih kita nyaman lah sama kayak ada logo halal. Kita tahu kalau ini halal berarti kan ya udah boleh kita makan nih, aman gitu ya. Dan halal itu kan nggak cuma hanya untuk orang muslim ya kan, siapapun boleh makan makanan halal. Sama kayak program asuransi Istiqmal itu pun nggak cuma hanya untuk orang muslim, siapapun bisa beli yang mau gitu ya. Nah, jadi dari program ini aku ikut yang paling rendah. Pertama itu dia iurannya, preminya itu 350.000 setiap bulan. Jadi karena aku mikir 2 tahun nggak pernah ada tabungan, aku mikir ya udahlah sisahin 350.000, masa nggak mampu sih, betul nggak? Teman-teman di sini boleh komen ya di bawah. Kalau kalian disuruh sisihin 350.000, kira-kira kalian mampu nggak? Entah itu kalian mau sisihinnya di celengan, di tabungan, di bawah bantal, kayak terserah gitu ya. 350.000 kan kira-kira kalau NT berarti 700 NT sampai 750 NT, ya kan? Setiap bulan loh. Masa nggak mampu, ya kan? Sedangkan gaji kita kan pasti di atas 10.000, pasti. Jadi misalnya uang beli pulsa 1 kali kita sisihin. Jadi aku ikut nih programnya. Dia bayar iurannya, bayar preminya selama 5 tahun, 350.000 setiap bulan, atau 700 NT lah ya, aku bayar ke rekening virtual account atas nama aku. Nah, ini aku juga mau info nih buat teman-teman ya. Mungkin kalian kan pernah diajakin program apapun ya sama agent-agent gitu ya. Nah, kalian harus tahu kalau kita itu mau investasi dimanapun, kita akan transfernya itu ke rekening kita sendiri. Nggak ada transfernya ke rekening agent atau ke rekening perusahaan. Transfernya itu ke rekening virtual atas nama kita sendiri. Sama kayak kita kalau nabung saham ada RDN, betul nggak? Ya kan, kita pasti punya tabungan RDN atas nama kita. Jadi kita taruh dananya di situ. Nah, itu yang benar ya. Jadi kalau misalnya kalian diajakin nih, yuk mau nggak ikut asuransi ini atau investasi ini, nanti bayarnya di sini atau ikut arisan online, tuh hati-hati ya, karena kalau kenapa-napa kalian nggak bisa minta ganti ruginya, karena kan kalian yang dengan sukarela untuk transfer ke sana. Nah, jadi aku akhirnya setor nih 350.000 setiap bulan selama 5 tahun. Jadi aku udah selesai tahun 2023 kemarin, 18, 19, 20, 21, 23, ya 23, karena kan aku 2018 ikutnya. Nah, sampai sekarang aku udah ada kurang lebih kira-kira 5 polisan ya, karena aku mikirnya mumpung masih di Taiwan, mumpung masih bisa, ya udah kenapa kita nggak investasi aja, betul nggak? Nah, menurutku ini cocok untuk teman-teman yang ada di Taiwan. Kenapa? Karena kita setornya itu ke rekening kita sendiri, dan kita bisa ngecek dari aplikasi. Jadi ada namanya tuh aplikasi 3iMobis, kalian bisa download dari Play Store. Setelah kalian bergabung ini, kalian bisa cek ya kayak saldo investasi kita berapa, kita sudah setor preminya berapa kali. Nah, semua kita bisa cek dari situ. Jadi kita nggak bingung-bingung. Nah, kayak aku di Taiwan kan juga banyak juga teman-teman yang mungkin suka lihat videoku atau suka lihat TikTokku gitu ya. Kita bergabung ikut investasi di sini. Nah, ini aku bukannya promosi ya. Kalau memang teman-teman ada yang mau ikut, boleh, monggo. Mau aku bantu daftarin boleh. Mau kalau misalnya ada kenal teman yang lain yang mau bantu daftarin juga nggak masalah ya. Tapi teman-teman harus tahu supaya teman-teman nggak merasa, aduh ternyata saya dibohongin nih gitu ya. Karena kan biasanya kalau misalnya orang anggaplah jualan gitu ya, dia pasti kan hanya akan ngomong yang bagus-bagusnya aja. Betul nggak? Nah, tapi teman-teman di sini tahu nggak itu benar-benar sesuai nggak dengan yang teman-teman mau, cocok nggak dengan teman-teman mau atau enggak gitu. Nah, oke, aku lanjut ya. Asuransi Istiqmal ini yaitu produk asuransi Istiqmal, dan produknya itu diterbitkan oleh PT AJ Sentral Asia Raya. Itu perusahaannya udah lama, dari 1975. Aku pun juga baru tahu pas aku udah daftar sih ya. Jadi aku cari, oh ternyata memang bener nih. Aku sampai minta tolong ciciku untuk bantu teleponin nih ke OJK. Bener nggak terdaftar nih? Dan ternyata perusahaannya selama ini track recordnya itu bagus. Ya, nggak pernah bermasalah. Jadi di sini tuh programnya dia memberikan manfaat berupa proteksi santunan meninggal sama dana investasi dengan masa kepesertaan 7 tahun.
Jadi kita program ini hanya 7 tahun dan kita bayarnya ini hanya 5 tahun. Jadi beda ya, teman-teman harus tahu. Ah, saya udah pernah ikut nih asuransi A, asuransi B. Saya suruh bayar seumur hidup atau bayar 10 tahun, ternyata uang saya segini. Nah, itu teman-teman harus tahu kalau teman-teman bayar berapa lama. Nah, uang yang teman-teman bayar itu nggak mungkin teman-teman bayar utuh seperti kita nabung di bank. Karena kan kita punya manfaat lainnya. Contohnya apa? Manfaat investasinya. Ada manfaat proteksinya, asuransi jiwanya, ya kan? Contoh teman-teman nabung mungkin di bank setiap bulan 350.000. Selama 5 tahun berarti kan teman-teman udah setor 21 juta, sama ya. Tapi mungkin di bank kan ada kepotong nih biaya admin dan lain-lain. Pada saat teman-teman ambil nggak mungkin utuh 21 juta. Nah, sama seperti itu. Teman-teman di sini kita setor iurannya, setor preminya. Uang premi kita ini dibelikan untuk apa? Investasi dan juga proteksinya, asuransi jiwanya. Jadi bedanya dengan di bank ya. Ini kalau teman-teman yang mungkin pemikirannya masih lebih enak nabung di bank atau lebih enak nabung di reksadana. Nah, sebenarnya semuanya itu enak. Tinggal lihat aja kalian butuhnya apa. Kalau kalian hanya butuh nabung aja, ya udah kalian nabung aja di bank. Ya, selama kalian tahu kalau kalian nabung di bank itu kalian ya kalian kan punya ATM-nya, bisa ambil aja sendiri gitu ya. Atau misalnya nih yang kedua, saya pengen yang bisa sekalian nabung, sekalian saya punya investasi. Ya, bisa mungkin deposito atau reksadana ya kan, sekaligus nabung sekaligus punya investasi. Saya pengen yang bisa nabung sekaligus investasi sekaligus bisa punya proteksi asuransi jiwa. Sebenarnya kenapa sih kalau kita perlu punya proteksi atau asuransi jiwa ini? Ini sebenarnya untuk persiapan ya. Karena kan kita nggak tahu ya, namanya kita manusia kan pasti kita bakal sakit, kita mungkin bakal meninggal dunia, betul nggak ya kan? Nah, kita nggak tahu nih kapan gitu kan. Jadi teman-teman sebenarnya persiapkan untuk siapa? Untuk ya keluarga kalian. Misalnya kalian ini tulang punggung, punya anak, atau punya istri, atau punya suami. Nah, kalau misalnya amit-amit kalian kenapa-napa kan pasti anak dan istrinya nggak mungkin dong terlantar didiemin aja. Nah, tapi kan harus pasti ada, tetap butuh sekolah, tetap melanjutkan hidup gitu kan. Dengan kalian punya dana santunan ini atau dana warisan lah bisa dibilang seperti itu, setidaknya keluarga kalian tuh tetap bisa melanjutkan hidup. Ya, misalnya mungkin selama berduka 3-4 bulan nggak bisa kerja, masih ada uang yang bisa dipakai nih. Nah, jadi bedanya di situ. Nah, kalau misalnya kalian nih yang di Taiwan, terutama yang Taiwan ya, coba deh tanya ke bos-bos kalian, ke majikan kalian. Di Taiwan itu semua orang Taiwan pasti punya asuransi lebih dari satu. Ya, minimal kalian asuransi kesehatan pasti punya. Kalau di Taiwan kan kita pasti punya ya, Chen Pao Ka. Kalau kalian di Indonesia, kalau bisa nih keluarga kalian di Indonesia, minimal punyain BPJS. Karena kalau nggak ada BPJS, itu kasihan loh. Kalian yang di Taiwan kerja keras, orang tua kalian masuk rumah sakit, kalian yang suruh bayar, ya kan? Tapi minimal kalau ada BPJS, mereka bisa di-cover sama BPJS. Ya kan? Meskipun mungkin nggak semuanya, tapi kan uang gaji kalian jadinya nggak mesti habis buat bayar rumah sakit aja. Atau kalau kalian ada dananya, ya kalian bisa beli asuransi yang swasta. Mau itu prudensial, mau itu Allianz, mau itu CHR, mau itu apapun, terserah. Ya, cari aja sesuai yang kalian mau dan kalian mampu. Nah, yang ketiga, kalian tuh harus punya asuransi jiwa. Ya, kenapa harus punya asuransi jiwa? Jadi asuransi jiwa itu, ntar dulu ya, aku balik sini dulu. Asuransi jiwa itu untuk keluarga ditinggalkan. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat ya orang Taiwan, mereka orang tuanya meninggal atau suaminya meninggal atau istrinya meninggal, itu mereka nggak yang tiba-tiba bangkrut atau miskin gitu ya. Apalagi habis bayar rumah sakit terus tiba-tiba ternyata meninggal karena mereka punya asuransi jiwa. Jadi mereka itu memindahkan resiko yang mungkin mereka hadapi ke perusahaan asuransi gitu ya. Meskipun mungkin ada orang bilang sebenarnya kan uang yang kita taruh di asuransi itu kan uang kita, betul. Karena kan kita bayar premi setiap bulan ya. Nah, tapi dilihat pasti kan ada keuntungan pasti yang kita dapat dan keuntungan yang perusahaan dapat. Perusahaan membantu untuk menjaga uang kita, mengelola uang kita. Apabila terjadi resiko, maka uang pertanggungannya akan keluar. Contoh, kayak ada mitraku, dia baru ikut kurang lebih 2 tahun, 2 tahun atau 3 tahun gitu ya, dia baru bayar mungkin belum nyampe 21 juta. Tapi dia meninggal dunia, ahli warisnya itu dapat kurang lebih 38 juta. Jadi ahli warisnya itu dapat sebesar lunas 21 juta ditambah dengan nilai investasinya. Nah, kalau misalnya mau dibilang rugi nggak? Ya rugi, karena kan siapa sih yang mau meninggal gitu ya. Tapi kalau misalnya dibilang untung nggak? Ya untuk keluarga yang ditinggalkan untung dong, pasti, betul nggak? Coba teman-teman yang sekarang di sini, yang punya Aztec, teman-teman yang di Taiwan, yang kerja di formal, kalian punya Aztec kan?
Nah, pada saat kalian orang tua kalian meninggal, kalian bisa klaim Aztec. Kemudian kalian dapat tuh, ada yang dapat 70.000, 90.000, ada yang sampai 100.000. Kalian ngerasa untung nggak? Sebenarnya bisa dibilang untung atau rugi, nggak bisa dibilang seperti itu ya. Mana ada sih orang yang mau ikut asuransi buru-buru meninggal biar untung? Tapi kan namanya resiko, kita nggak ada yang tahu, betul nggak? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang di Taiwan, mungkin yang sekarang nih juga lagi mikir, iya nih, Mbak Claudia, saya juga pengen cari nih, saya pengen uang saya tuh bisa saya tabungin, ya, tapi nggak gampang saya ambil gitu. Maksudnya kan kalau kita punya ATM, kita gampang ambilnya ya. Saya pengen tabungin biar nanti mungkin buat anak sekolah, buat umroh, buat mungkin kalian modal usaha gitu kan, bisa. Atau mungkin buat dana darurat. Nah, aku ikut pertamanya itu untuk dana darurat. Karena kan kalau teman-teman ya, lihat di internet ya, kita harus punya dana darurat itu kalau single minimal berapa? 6 kali gaji, ya kan? Kalau kalian sudah berkeluarga, berapa? 12 kali gaji. Nah, itu ada nggak kalian sekarang? Tapi uang darurat itu harus dalam bentuk uang ya. Karena kan dana darurat gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh sewaktu-waktu bisa segera dicairkan. Nah, CAR ini juga dia pencairannya adalah 7-14 hari kerja. Aku yang di Taiwan pun, meskipun di Taiwan nggak ada kantor pusatnya gitu ya, nggak ada kantor cabangnya, aku biasanya bantuin teman-teman di Taiwan yang mungkin mau ngambil dana untuk apa? Anaknya sunatan, atau mungkin keluarga mau bangun rumah, dan lain sebagainya. Itu dana cair 7-14 hari kerja ke rekening kita masing-masing. Jadi dananya itu nggak bisa diwakilkan. Nah, selama kita masih hidup, hanya kita bisa yang ambil. Jadi banyak teman-teman di Taiwan yang mereka nabungin dimasukin ke dalam investasi asuransi Istiqmal ini atau Pro 8 gitu ya. Nanti mungkin 3 tahun kemudian mereka mau beli tanah nih. Harga tanahnya 10 juta atau 20 juta. Nah, gaji mereka kan nggak mungkin tiba-tiba ada tuh saat itu gitu kan. Atau mungkin kurang nih. Mau beli tanahnya 50 juta, gaji mereka cuma ada 20 juta. Kurang 30 juta lagi. Mereka bisa ambil dari tabungan investasi mereka. Setidaknya mereka ada, betul nggak? Jadi teman-teman di sini mungkin yang kalau misalnya ngapain saya nabung di situ, mending saya nabung di rekening, boleh. Tapi dilihat rekeningnya sekarang ada nggak duitnya. Jangan ngomongnya mau tabung-tabung di rekening, tapi rekeningnya sekarang nggak ada juga duitnya, ya. Kalian ikut ini minimal 350.000 per bulan, 5 tahun, 7 tahun ke depan pasti sudah dijamin kalian ada uang 21 juta ke atas, ya kan? Karena kan memang kita rutin nih. Ya, kita mau investasi, tapi kan kalau kita investasi langsung brek 21 juta kan nggak bisa. Jadi kita cicil. Nah, kita lihat lagi nih, yang teman-teman ya, biar teman-teman ada gambarannya. Kalau yang ada pertanyaan, boleh juga komen di kolom komentar ya. Nah, ini. Jadi di Istiqmal itu, kita punya manfaat polis. Ini aku gedein ya. Nah, di Istiqmal itu kita punya manfaat polis, di mana ada kalau kita hidup sampai akhir masa kepesertaan, artinya setelah 7 tahun nih ya, maka kalian 100% dana investasinya cair. Nah, Mbak Yeni Capri, kalau pengen boleh nanti chat aku Mbak Yeni ya, aku bantu daftarkan Mbak Yeni. Nanti Mbak Yeni boleh WA ke nomor ini Mbak Yeni. Ya, Claudia ya ke nomor aku bantuin. Nah, Mbak Yeni tonton lagi terus sampai habis ya. Nah, di sini kalau kita hidup sampai masa akhir kepesertaan, ya sampai selesai 7 tahun loh ya, dia harus selesai sampai 7 tahun, maka 100% dana investasinya itu cair. Ya, 100% dana investasi loh, bukan dana yang kita setorkan. Nah, gimana caranya Kak? Gimana caranya? Daftarnya harus pakai iktp ya, yang berminat boleh WhatsApp saya aja. Ya, tapi sambil dengerin dulu ya penjelasannya sampai akhir ya, supaya kalian juga paham. Ya, karena kita di sini bukan cuman mau, yuk ikut-ikutan, tapi kalian juga harus tahu. Supaya kalian daftar, kalian ikutan itu, kalian tahu manfaatnya. Boleh WhatsApp ke nomor aku ya, boleh di SS dulu aja Mbak Bawel dan Mbak Sandy. Ya, daftarnya harus pakai iktp. Jadi kalian harus siapkan foto iktp Indonesia. Kenapa kok pakai iktp sih Kak? Saya di Taiwan. Iya, karena ini programnya di Indonesia. Dan kita nanti dapat nomor rekening virtual account atas nama kita. Dan kalian kan punya rekening Indonesia, betul nggak? Kalian kan nggak mungkin selamanya di Taiwan. Kita itu investasinya di Indonesia. Nah, nyimak dulu, betul ya. Nah, ini, kalau kalian hidup sampai selesai 7 tahun, ingat programnya itu 7 tahun untuk yang Istiqmal. Maka sampai akhir masa kepesertaan, 100% dana investasinya kembali. Nah, ini ada tabelnya. Jadi nanti untuk yang bilang minat dan mau bergabung, nanti kalian chat aku dulu, aku akan kasih tabel ilustrasinya. Supaya kalian tahu nih, setelah selesai masa kepesertaan 7 tahun, dana kalian yang kalian dapat tuh berapa.
Aku nggak bisa share di TikTok karena nggak boleh, itu melanggar privasinya TikTok ya. Kemudian ada manfaat putus kontrak. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu saya mau ambil dananya bisa nggak Kak? Bisa. Tapi bukan uang yang udah kalian setorkan, yang kalian ambil. Yang kalian bisa ambil itu adalah dana investasinya. Jadi kan uang yang kita sudah setorkan, akan dipotong admin, akan dipotong biaya asuransi, ya dipotong admin dan asuransi biasanya sih ya. Nah, kalau di Istiqmal itu dipotong biaya ujroh dan biaya tabaru. Nah, baru sisanya diinvestasikan. Nah, berapa hasil investasinya kita bisa cek semua dari aplikasi, jadi nggak usah khawatir ya. Nah, kemudian ada lagi namanya manfaat meninggal. Jadi kalau misalnya peserta meninggal bukan karena kecelakaan dalam 2 tahun masa asuransi, maka 100% kontribusi, jadi uang yang sudah pernah dibayarkan akan kembali, dan dana investasinya juga kembali. Nah, ini teman-teman, banyak teman-teman PMI yang mungkin orang tuanya tuh udah umurnya udah lanjut ya, dan nggak bisa beli asuransi kesehatan. Karena kan di Indonesia asuransi kesehatan kalau umurnya sudah di atas 50 atau 60 kan pasti mahal banget, betul nggak? Nah, kalian bisa ikutin orang tua kalian ke sini. Kalau orang tua kalian umurnya masih di bawah 59 tahun ya. Kalau usianya masih di bawah 59 tahun, masih bisa diinvestasikan, masih bisa diasuransikan. Nah, untuk apa? Ini aku sharing, karena ada mitraku, Bapak PMI di sini, dia daftarkan 3. Satu untuk dia, satu untuk ibunya, dan satu untuk anaknya. Baru tahun kemarin itu ibunya meninggal, tapi ibunya ini punya 2 polis. Jadi ibunya ini punya 2 polis yang 350.000. Nah, kalau 350.000, dia punya uang pertanggungan itu 21 juta. Nah, tapi pada saat kemarin dia cairkan, dia dapat 21 juta dikali 2, ya kan? Berarti kan 42 juta ditambah dengan saldo investasi di rekening ibunya saat itu. Jadi dia dapat kurang lebih 60-70 jutaan. Nah, itu yang aku bilang manfaat tadi. Nah, kalian juga harus tahu, kalian itu ikut program nabung ya, jangan hanya diiming-iming ya. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang hanya ngajak-ngajak kamu aja tapi nggak jelasin secara detail. Keuntungannya apa? Kalau saya putus kontrak dapatnya berapa? Cuma dibilangnya, ayo ikut aja, programnya bagus yuk, kamu bisa gini-gini-gini. Nah, menurut aku kalian harus dengarkan dulu penjelasannya, atau kalian minimal cari tahu dulu gitu. Nah, ikut nabung di CHR, betul. Banyak kok teman-teman PMI di Taiwan. Cuman yang aku herannya ya, banyak teman-teman PMI, kalau ada program bagus, mereka diem-diem. Mereka nggak share ke teman-temannya. Sama ya, kayak kita. Kalau dapat duit, kita untung, kita nggak share ke teman-teman kita. Tapi kalau kita lagi rugi, ya kita lagi apes, kita share tuh, curhat di sosial media. Nah, jadinya banyak teman-teman PMI, ya, kalau di Hong Kong sudah banyak ya, meskipun memang ada yang gabung dengan cara bagus dan tidak bagus ya. Maksudnya bagus dan tidak bagus apa? Maksudnya itu ada yang diiming-iming, ayo ikut CHR bisa dapat ratusan juta. Nah, itu hati-hati ya kalau udah ketemu agent-agent atau teman kalian yang kayak gitu. Karena nggak ada orang yang ikut CHR bisa ratusan juta. Kalau misalnya kalian ikut CHR terus kalian bisa dapat ratusan juta, itu satu Indonesia udah disuruh sama presiden untuk ikut aja CHR. Betul ya? Jadi kita logikanya juga harus jalan ya. Nah, CHR dahsyat ya, tapi banyak yang nolak. Nah, Bunda Karissa, tergantung Bunda Karissa gimana menjelaskannya ya. Kalau Bunda Karissa hanya jelasinnya, yuk ikut yuk, bagus yuk, kamu bisa dapat ratusan juta, orang pasti nolak. Orang zaman sekarang udah nggak bodoh ya, karena mereka mikir apaan dapat ratusan juta, kalau itu lu aja udah kaya ya, lu aja nggak kaya, pasti orang begitu ya, betul nggak ya kan? Nah, jadi kita harus jelasin secara jelas. Nah, sama aku di sini pun sharing teman-teman supaya teman-teman tahu ya. Kalau kita ikut di asuransi Istiqmal, nah kita ikut di asuransi Istiqmal itu macam-macam manfaatnya. Manfaat kita masih hidup, manfaat kita putus kontrak, manfaat kita meninggal dunia. Nah, aku nggak bisa jelasin tabelnya di sini ya, karena nggak boleh dengan TikTok. Aku hanya sharingkan untuk teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang mau bergabung, teman-teman yang mau daftar, boleh chat aku, WhatsApp aku aja, linknya juga ada di bio aku. Yang mau tanya-tanya dulu boleh. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang di Taiwan. Kenapa? Karena dia itu setorannya masih ringan. Ya, banyak teman-teman yang ikut di Taiwan itu 500.000 sampai 700.000. Ada satu ibu-ibu, dia ikut yang 1 juta, karena dia nanti setelah 7 tahun pengen umroh bareng sama suaminya. Jadi tergantung, ya, tergantung kalian kepengennya apa. Dan ini hasilnya setelah 7 tahun itu pasti. Ya, karena kan di syariah itu kan nggak boleh ada unsur goror, atau ada unsur ketidakpastian, tidak boleh. Jadi setelah 7 tahun itu udah pasti. Jadi ada ilustrasinya. Nanti saya bisa kasih ke teman-teman. Kalau mau boleh WhatsApp aja minta ilustrasinya gitu ya.
Nah, kalau misalnya KTP-nya bukan elektronik, kalau KTP-nya sudah iktp yang sudah tidak ada tanda tangannya kepala desa, lurah, itu bisa Mbak Bunda Firdaus ya. Tapi kalau KTP-nya masih lama, yang modelnya ada tanda tangan Pak Lurah, itu nggak bisa ya. Harus pakai iktp yang baru. Nah, jadi itu tadi teman-teman harus tahu. Dan CR ini dia itu nggak pernah absen untuk apa? Bayar klaim kematian ya. Teman-teman mungkin yang di Taiwan kan yang ada Aztec tahu ya. Oh iya, kita di Aztec tuh ada tuh bisa dapat klaim asuransi kematian. Nah, teman-teman juga bisa klaim asuransi kematian ya. Kalau misalnya teman-teman daftarin untuk orang tua, untuk anak, untuk suami atau istri. Nah, teman-teman kalau misalnya di Taiwan, kalian mungkin suaminya di Indonesia kerjanya supir atau kerjanya dengan yang risikonya besar ya dan nggak ada asuransi, saranku teman-teman bisa daftarkan. Bukan kita mendoakan supaya suami atau orang tua kita cepet-cepet nggak ada, bukan. Tapi untuk jaga-jaga, kalau misalnya memang kita umur panjang, kayak saya nih, saya ikut program ini bukan karena saya mendoakan saya supaya cepat meninggal terus klaimnya keluar gitu ya. Kalau saya udah meninggal kan klaimnya bukan saya yang merasakan gitu kan ya. Tapi kita umur panjang, 7 tahun ke depan nih, kita masih bisa menikmati. Misalnya, Mbak Bunda Firdaus contohnya, pengen ikut, karena 7 tahun ke depan saya nggak mungkin di Taiwan terus, kontrak saya udah tinggal 8 tahun lagi. Kamu pulang ke Indonesia, minimal kamu ada 21 juta lebih ke atas. Coba kalau kamu tabungin sendiri, sekarang ada nggak? Uang pasti habis kemana-mana, betul nggak? Apalagi kalau keluarga kalian tahu kalian punya banyak uang, nah uang dikirim terus ke Indonesia, yang adalah orang tua sakit lah, mau beli motor lah, mau bangun rumah lah, nggak ada habis-habisnya. Tapi dari kalian sisihkan, ingat loh ya, disisihkan, bukan disisahkan. Kalian sisihin dikit-dikit, hanya 750 NT minimal. Kalau kalian ada lebih, mau sisihin 1000, mau sisihin yang ambil yang 2000, ambil yang, jadi pilihannya itu ada 350.000, ada 500.000, ada 750.000, ada 700.000, sorry, sama 1 juta dan 2 juta. Lihat kalian cocoknya yang mana dan kalian mampunya yang mana. Gak usah gaya-gayaan. Orang lain bilang, ih teman saya ikutnya 1 juta C. Kalau nggak mampu nggak usah. Ya, karena teman kalian ikut 1 juta, cuma 1 bulan, 2 bulan, habis itu nggak sanggup lagi, percuma. Lebih baik kalian 350.000, tapi kalian konsisten. Sampai 5 tahun, lebih ada hasilnya. Nah, CR ini nggak pernah absen untuk bayar klaim ya. Kita yang di Taiwan, saya yang di Taiwan pun, karena mbaknya nggak bisa pulang ke Indonesia untuk ngurus, kita bantu urusin. Dan itu pun cair. Ada satu agent juga, dia beli untuk adiknya, dan adik itu meninggal dunia, itu juga kita bantu urusin. Dan itu cair. Pengen untuk anak bisa nggak? Bisa, Mbak Yeni. Ya, jadi Mbak Yeni untuk anak, karena anaknya belum punya KTP, harus pakai KTP orang tua. Nanti anaknya pakai akte lahir dan KK. Ya, jadi kalian buat anak, kalian siapin. 6 tahun lagi kan anaknya pasti SMP, pasti SMA, pasti kuliah, pasti butuh duit, betul nggak? Ya, Mbak Yeni bukannya di Taiwan pasti punya duit buat anaknya kuliah, pasti ada. Cuman kadang kan anak kuliah butuh duitnya banyak. Ya, tapi kalau Mbak Yeni sisihkan dari sekarang 350.000, nggak kerasa, betul nggak? 700 NT disisihkan nggak kerasa. Nah, nanti pada saat 7 tahun kemudian, uangnya selesai, programnya selesai, dana akan langsung cair ke kita, ke rekening kita sendiri. Jadi Mbak Yeni udah ada duitnya. Nah, Mbak sebut saja Joyce. Pernah ikut asuransi, akhirnya pas klaim, boro-boro uang balik, tapi malah nah, itu tergantung perusahaannya. Maka itu saya bilang, CR ini selalu mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan dengan kinerja sangat baik 10 tahun berturut-turut. Nggak pernah gagal bayar klaim. Nah, jadi teman-teman hati-hati juga ya ikut asuransi. Jangan cuman keiming-iming sama agennya, tapi harus lihat perusahaannya oke atau enggak. Nah, Mbak Yeni, jangankan kamu, aku pun juga merasa nabungnya susah. Kenapa? Karena nggak dipaksa. Kalau ini kan saya auto debit ya, saya pakai auto debit, jadi mau nggak mau otomatis dipotong dari rekening saya. Tapi saya nggak berasa, karena hanya kepotongnya 750 NT aja. Nah, kalau mau daftar, nanti boleh chat saya ya Mbak. Aku kasih WA aku di sini. Kamu daftar chat, perlu IKTP. Kalau misalnya kamu mau daftar untuk anak yang belum ada KTP, akte lahir dan KK. Ya, nanti setelah daftar, kamu bisa download aplikasi namanya 3i Mobis. Nanti akan saya pandu juga gimana caranya ngecek. Ya, tapi dengerin dulu penjelasan aku ya, supaya kamu tahu manfaatnya benar-benar apa. Nah, ini Kanoi dari Erianti, ahli warisnya Erianti. Jadi tidak sulit untuk pengajuan klaimnya. Nah, ini ibunya ini ikut anaknya ini ikut yang 700.000. Jadi kenapa
uang pertanggungannya 42 juta ya. Dan ini di Batam. Jadi mereka prosesnya cepat dan responsif, dan bahkan ya aku yang di Taiwan, kan kita nggak ada kantornya di Taiwan ya. Aku itu by email dan kita kirim dokumennya ke kantor dan dana cair. Nah, coba mungkin ada nggak nih di sini mitraku yang pernah aku bantuin untuk klaim? Ada pasti. Ya, baru gabung. Ini asuransi investasi, Mbak Rindu ya. Jadi perlu didengarkan dulu ya. Kita sama-sama sharing di sini supaya teman-teman PMI nggak cuma duitnya banyak, tapi juga harus pinter ya. Karena kalau nggak, kalian dipinterin sama orang yang ada di Indonesia. Ya, keluarga di Indonesia kita udah lebih pinter-pinter. Ini di Indonesia apa Taiwan? Di Indonesia ya Mbak Bunda Ayah ya. Kita nggak ngomongin yang di Taiwan. Kalau di Taiwan kita semua udah dijamin sama majikan. Sudah dijamin sama kantor. Ini ngomongin yang di Indonesia. Jadi buat teman-teman mungkin yang PRT, kalian kan nggak ada aspek. Betul nggak? Kalian pengen beliin untuk orang tua kalian. Selama orang tua kalian belum lewat umurnya 59 tahun masih bisa daftar. Ya, kalian beliin untuk orang tua kalian, suami, anak, itu nggak ada ruginya. Mereka umur panjang, anak kita kan pasti kuliah. Perlu duit, betul nggak? 7 tahun, dananya cair ke rekening kamu bisa simpan untuk anak kamu kuliah. Atau kamu nih, mumpung masih di Taiwan, masih ada gaji setiap bulan, pasti bisa. Masa setiap bulan sisihkan 700 NT aja nggak bisa sih? Hanya sisihkan 350.000 aja minimal. Mau sisihin 500.000 lebih bagus, mau sisihin 700.000 lebih bagus gitu ya. Nah, betul kan Mbak Yeni? Karena penyesalan selalu datang terakhir kan. Kayak aku pun juga aku mikir, ternyata penting ya. Aku baru ngerasa asuransi itu penting setelah kita di Taiwan. Ya aku nggak tahu teman-teman ngerasanya gimana ya. Tapi orang Taiwan itu mereka pasti minimal ada asuransi. Dan pasti lebih dari satu. Karena mereka sakit. Mereka udah tahu nih. Kalau mereka nggak punya asuransi kesehatan, nggak punya asuransi kematian, seperti ini ya. Asuransi jiwa. Saat nanti mereka sakit atau mereka meninggal, itu anak-anak mereka jadi udah kehilangan mata pencarian. Apalagi kalau kalian di sini yang sebagai pejuang keluarga, kalian yang jadi kepala keluarga, yang jadi sumber penghasilan ini, ya. Jadi kalian minimal buat kalian minimal udah siapin, ya. Kalian ngomong kalian sayang sama anak, sayang sama orang tua, tapi kalian yang cari penghasilan, kalian sendiri nggak mencintai diri kalian sendiri nih. Kalau semua uang keluarga di Indonesia itu berasal dari kalian, ya. Kalau keluarga kalian di Indonesia itu uangnya semua dari kalian, butuhnya harus minta ke kalian. Kalau amit-amit kalian sakit atau kalian meninggal dunia, keluarga kalian gimana? Pernah mikir nggak kayak gitu? Aku sih pernah mikir kayak gitu loh. Minimal aku dari Taiwan, mau pulangin jenazah aku ke Indonesia aja, kita pasti butuh duit. Betul nggak? Ya kan? Nah, kalau di Indonesia, suami udah daftar kesehatan dan kematian itu sama. Ini asuransi kematian, Mbak pejuang devisa. Udah bagus ya, kamu udah punya asuransi kesehatan, udah punya asuransi kematian, udah bagus ya. Nah, yang baru hadir boleh sambil didengarkan ya. Jadi di sini untuk CAR program yang aku jelaskan ini program yang Istiqmal ya, dia itu hanya ada asuransi kematian aja. Jadi nggak ada kesehatan. Nah, teman-teman yang beli asuransi di Indonesia itu juga dilihat. Kalian bayar setiap bulan, bayarnya berapa lama, keuntungan yang kalian dapat apa? Ya, hati-hati ya, nggak semua. Saya percaya asuransi di Indonesia itu baik, tapi kadang agennya itu menjelaskannya yang tidak baik. Ya, agen menjelaskannya salah, mereka cuma cari untungnya aja. Jadi kalian harus tahu, kalian ikut ini untuk apa. Nah, Mbak Wang Ani sudah ikut CAR 6 tahun. Bagus ya. Nah, biasa kalau tempat kerja biasanya ada Mbak. Kalau tempat kerja perusahaannya oke, mereka biasa ada jam sostek buat karyawannya, jadi aman. Ada sama suami, sama anak juga, betul, biasanya ada. Nah, Mbak Aini ada nggak? Biasanya istri boleh nyambung, boleh ikut suami. Kalau nggak ada, Mbak Aini boleh pilih ini, ikut yang CAR Istiqmal. Ya, programnya 7 tahun, kita bayar iurannya hanya 5 tahun aja, nanti setelah 7 tahun, kita sehat walafiat, uang kembali. Dibedakan ya Mbak Aini ya, kalau kita ikutnya asuransi kesehatan, kayak kamu ikut BPJS, kamu bayar setiap bulan, wajib bayar seumur hidup. Ya, kalau kita nggak sakit, ya udah uangnya nggak akan kembali. Nah, di sini programnya beda. Ya, tapi jadi kita programnya 7 tahun aja, kita bayar selama 5 tahun. Setelah 7 tahun, kita sehat walafiat, uang yang kita sudah setorkan itu kembali plus dengan nilai investasinya. Jadi menurut aku nggak ada ruginya ya. Malah untung menurutku. Ruginya itu kalau misalnya kalian belum selesai 7 tahun, kalian udah ambil, putus kontrak. Tadi yang aku bilang ya, itu rugi. Jadi di sini aku jelasin ke teman-teman nggak cuma untungnya aja, tapi ya untung ruginya semuanya harus kita tahu. Jadi kalian biar tahu nih, kalian ikut asuransi itu bukan sembarang seenak jidat kalian mau ikut bayar, nggak usah. Ya, tapi kalian harus ikutin
persyaratannya. Oh, programnya itu bayar 10 tahun, ya udah ikut 10 tahun. Di CR ini kita bayar 5 tahun, ya udah kita bayar 5 tahun. Nanti setelah 7 tahun, oh program selesai 7 tahun, berarti dana kembali ke kita setelah 7 tahun. Jadi kita tahu. Nah, teman-teman yang suka deposit atau mungkin suka main obligasi ya, ini cocok. Ya. Nah, oke, Mas Mustafa, kamu yang mau klaim asuransi boleh chat aku ya. Silakan, boleh yang nanya lain boleh WA ya. Oke, Mbak Yeni, boleh putus kontrak ya, C? Boleh. Boleh putus kontrak, tapi Mbak Yeni nih ya, dana yang bisa dicairkan adalah dana sisa saldo investasinya, bukan dana yang kita udah setorkan. Contoh Mbak Yeni, kita baru bayar 2 tahun. Ya, kita bayar setiap bulan 350.000. Berarti kan 2 tahun kita udah bayar 8.400.000. Betul nggak? Ya, itu yang kita bayarkan. Tapi karena ada dipotong ujroh, dipotong biaya tabaru gitu ya, biaya akuisisi, biaya adminnya gitu ya. Jadinya mungkin dana sisa saldo investasinya hanya 6 juta. Mungkin ya, ini aku nggak tahu karena tabelnya aku nggak bisa lihat. Ya, jadi Mbak Yeni bisa ambil nggak kalau putus kontrak? Bisa, sisanya yang 6 juta. Setelah itu kontrak berhenti. Wah, kalau gitu rugi dong, C. Iya, rugi. Jadi kalau kalian ikut, memang nggak niat, cuman iseng-iseng aja gitu ya, cuman 3 tahun C, habis itu putus kontrak deh, itu pasti rugi, ya. Jadi nggak aku sarankan. Kecuali memang nih, nggak apa C, saya baru 4-5 tahun nih, misalnya baru 19 juta dananya. Saya putus kontrak deh, soalnya 19 juta nih saya butuh, anak saya bener-bener mau kuliah. Ya saya udah nggak ada duit nih, masih untung ada CHR, masih ada 19 juta. Boleh nggak C? Boleh. Ya, tapi kalian harus tahu, dan nanti itu di tabelnya itu dijelaskan, semua transparan. Karena kan CR Istiqmal ini, CR ini paling transparan menurut saya ya, karena dia jelaskan. Biasanya banyak perusahaan lain tuh mereka nggak bisa kasih penjelasan uang kita tuh sisanya berapa, gitu. Nah, di sini kita itu bisa lihat jelas uang kita sisanya berapa, dan kemudian kita bisa ambil dananya berapa kalau putus kontrak, semuanya ada. Nah, kalau buat anak sekolah, bisa nggak? Bisa Mbak Aini. Mbak Aini daftar, anaknya kan belum punya KTP, pakai akte lahir dan KK. Nah, jadi anaknya ini sebagai yang diasuransikan, ya. Jadi nanti setelah 7 tahun, tetap kalau dananya setelah selesai 7 tahun, cairnya kemana? Ke rekening Mbak Aini sebagai ibunya. Nah, jadi yang bisa ngotak-ngatik uangnya hanya Mbak Aini. Nah, biasanya banyak begitu. Istri daftarin buat suami, tapi nama pemegang polisnya istri. Jadi yang bisa ngotak-ngatik ambil duitnya itu hanya istri, gitu ya. Itu juga boleh. Atau Mbak Aini mau daftarin untuk orang tuanya, kalau orang tuanya belum 59 tahun, itu juga bisa, ya. Jadi teman-teman, di sini banyak banget manfaatnya. Ya, kenapa aku sharingin ini sih, C? Ya, karena banyak teman-teman di Taiwan yang masih belum tahu. Ya, meskipun banyak, aku udah lama banget, udah dari 2018, aku udah jelaskan ini gitu ya. Baik mbaknya itu datang sendiri ke tokoku, atau kita ketemu, atau kita ada Zoom gitu ya. Nah, di sini banyak, nggak pernah gagal untuk bayar setoran. Ya, kalian bisa cek ini di internet juga ada kok ya. Nah, mungkin kalau kalian lihat tuh ya, di internet suka ada yang tulis misalnya, wah, CHR ini penipuan, wah, CHR ini saya rugi ya. Kalian baca baik-baik ya. Kenapa? Kenapa kok orang itu bisa rugi, Mbak Claudia bisa untung? Padahal sama-sama masuk CHR ya. Saya tadi tuh ada yang masuk CHR udah 6 tahun. Kok orang lain bilang rugi, kamu bilangnya untung? Karena untung rugi itu sebenarnya relatif, teman-teman. Yang saya bilang tadi, kalau kamu putus kontrak, ya kamu rugi. Makanya itu saya nggak memilih untuk putus kontrak, karena saya nggak mau rugi. Ya kan? Mending saya diemin aja, toh saya di sini masih dapat gaji, uangnya saya belum butuh, ya udah. Tapi bukan berarti saya nggak pernah butuh uang. Butuh. Waktu pandemi, saya ada loh ambil salah satu hasil investasi saya, 10 juta. Lumayan kan? Kita pandemi nggak ada duit, masih untung ada CHR. Masih untung dulu saya pernah ikut CHR, ya, saya masih bisa ambil dana saya 10 juta. Coba kalau nggak ada sama sekali, uang di rekening habis. Makanya itu sampai sekarang pun saya lanjutin terus aja, nggak pernah saya ambil-ambil. Ya, kecuali kalau butuh banget gitu ya. Saya belum iktp daftar untuk anak yang masih SD dan ibu umur 6 tahun bisa nggak, C? Mbak Sandi, ibu nggak bisa kalau udah 65 tahun ya, karena yang diasuransikan maksimal umur 59 tahun. Mbak Sandi, KTP-nya kayak apa? Boleh coba fotoin ya ke aku ya. Mbak Sandi boleh chat WA aku ya. Aku tulis di komentar ya Mbak Sandi ya, boleh chat di WA. Kalau anak, misalnya Mbak Sandi nggak ada IKTP, bisa pakai IKTP ayah. Atau kalau misalnya anaknya tinggal sama neneknya, bisa pakai KTP neneknya sebagai pemegang polis ya. Tapi yang diasuransikan, yang diinvestasikan anaknya. Malam Mbak Eni. Nah, oke.
Amit-amit ya, kalau misalnya kita meninggal dapatnya berapa? Mbak Bunda Ayah, tergantung. Kayak ini Mbak Bunda Ayah, lihat ya, dia dapatnya berapa nih? 21 juta. Dia dapat 21 juta karena dia ikut yang premi 350.000. Ya, ikut premi yang 350.000. Nah, kalau Mbak Ayah ikutnya yang 700.000, maka dapatnya 42 juta ahli waris. Minimal pasti dapat 42 juta. Ini, minimal dapat 42 juta. Ya, ini belum termasuk dengan saldo investasinya ya. Aku nggak bisa share yang punya mitraku sendiri, soalnya lumayan, itu dia fotoin langsung rekeningnya dia gitu ya. Nah, ini 42 juta. Nah, 42 juta itu minimal, karena dia ikut yang 700.000. Jadi kita tergantung, Mbak Bunda Ayah. Kita itu akan dapat hasil santunannya sebesar 60 kali premi yang kita pilih. Jadi kalau Mbak Ayah ikutnya 350.000, maka dikali 60 sama dengan 21 juta. Maka dapatnya minimal 21 juta. Kenapa saya bilang minimal? Karena pasti ada perkembangan investasinya. Nah, perkembangan investasi itu setiap orang beda-beda. Tergantung dia udah ikut berapa kali, dia ikutnya yang mana, dia pernah ambil atau tidak sebelumnya. Nah, itu beda-beda ya. Bulan April ini selesai 5 tahun. Kemudian nantinya mau diambil itu dapatnya berapa ya? Mbak Dewi, kamu nggak dijelasin pasti ya sama yang ngajakin kamu ya. Kamu cek dari aplikasi, ya. Cek dari aplikasi 3i Mobis, kamu bisa cek. Di situ ada keterangan saldo investasi. Jadi kamu kalau mau tahu, kamu bisa dapatnya berapa. Kamu sebelum ambil, kamu cek di saldo investasi, saldo kamu berapa. Ya, kalau kamu mau ambil, kamunya masih hidup nih. Itu yang di saldo investasi yang bisa diambil. Ya, aku nggak bisa tunjukin di sini karena itu ada data-datanya. Nanti aku diomelin sama Tok-Tok ya. Insya Allah pengen ambil, boleh. Majikan mau proses PTTM, kata majikan bulan 4 mau proses, boleh Mbak Aini. Nanti kalau Mbak Aini mau proses, boleh chat saya aja Mbak Aini ya. Boleh di screenshot dulu aja nomornya Mbak Aini ya. Untuk teman-teman yang mau daftar dari live saya ini, di screenshot aja. Jadi saya kasih biaya gratis ID. Jadi harusnya itu ada biaya ID, biaya pendaftaran 50.000. Teman-teman yang daftar dari live saya, boleh di screenshot, saya kasih gratis biaya pendaftaran. Ya, jadi nggak usah bayar. Tenang aja. Siapa yang bayarin, saya yang bayarin. Asuransi kesehatan bukan, ini asuransi kematian. Mbak Novitasari, kalau kamu cari asuransi kesehatan, nanti boleh aku kenalin sama temen aku, yang tempat aku beli asuransi kesehatan, ya. Itu juga boleh tanya-tanya aja, orangnya baik banget. Juga dia dulunya di Taiwan, sekarang udah di Indonesia, udah asuransi kesehatan. Jadi teman-teman yang mau nanya tentang asuransi atau apapun, boleh chat aja. Nanti aku kenalin sama orangnya ya, bukan aku. Soalnya aku bukan agennya asuransi kesehatan. Jadi nggak bisa jelasin. Tapi aku beli di dia juga, jadi teman-teman bisa pakai dia juga gitu. Referensi gitu ya. Oke, izin save WA-nya, boleh silakan. Asuransi kesehatan buat di Taiwan bisa, C. Aku sendiri ya pakai yang Allianz, itu bisa buat di Taiwan. Nah, Mbak Ayang Deni, kamu kalau beli asuransi, kamu lihat asuransi kamu itu bisa cover di luar negeri atau enggak. Ya kayak ibu aku, dia juga operasi. Kita yang di Taiwan di cover BPJS, sisanya kan pasti ada yang kita bayar sendiri dong. Kan nggak semua di cover BPJS Taiwan. Itu kita bisa reimburse ke yang ada di Indonesia. Jadi Mbak Ayang, kalau kamu mau, kamu bisa chat aku aja, nanti aku kenalin sama agennya yang ngurus aku. Karena kan aku juga di Taiwan, jadi aku beli asuransi Indonesia, bayarnya pakai rupiah, tapi kita bisa pakai di luar negeri. Ya, dia ada pilihannya tuh. Asuransi kematian PRT juga bisa ngajuin, C. Kalau yang CR Istiqmal ini bisa ya. Tapi tergantung kamu daftarinnya atas nama siapa. Ya, kalau kamu daftarinnya misalnya nih Daud Pamuji, ini dari dia ikut bapaknya Pak HS Sudarno. Ya. Ini dia ikut yang 350.000, bapaknya meninggal, kemudian ahli warisnya itu anaknya si Daud ini. Nah, jadi tergantung siapa yang daftar. Ya. Asuransi apa itu, C? CR Istiqmal, Mbak Lanto. Boleh sambil denger-denger aja ya, biar tahu ya. Nanti boleh sambil tanya-tanya. Nanti saya lihat deh kalau ada mbak-mbak yang pernah saya bantuin nih, kalau dia nonton live saya lihat suruh dia sharing juga ya. Ntar saya lihat nih, dia ada nggak ya. Asuransi kematian PRT juga bisa ngajuin, C. RC saya habis 26 kok, sekarang belum jadi. Waduh Mbak Nono, saya nggak tahu tuh kalau belum jadi. Oke. Nah, kalau yang ada yang nanya di luar live saya nggak jawabin dulu ya, biar nggak bingung ya. Apa tuh Mbak YK? Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikut asuransi Istiqmal ini ya, kalian juga
Kenapa aku juga senang? Karena dia itu datanya semua kelihatan, ya, fun fact sheet-nya, semua datanya jelas, di internet ada gitu ya, jadi kita bisa cek. Dan teman-teman, kenapa aku sharing ini, ya, asuransi Istiqmal ini, karena banyak teman-teman di Taiwan itu yang jadi tulang punggung keluarga, betul nggak? Teman-teman di sini semua tulang punggung keluarga. Banyak yang curhat sama aku, ada juga yang ada datang ke sini waktu itu, dia mau daftar ini karena dia bilang semua keluarganya itu bergantung sama dia. Dia yang kirim uang ke Indonesia, suaminya nggak kerja, anaknya sampai dijaga sama tetangga, ya suaminya nggak tahu kemana gitu kan. Nah, kalian yang bilang kalau kalian sayang sama anak, sayang sama orang tua, sayang sama suami, sama istri, nah kalian juga harus sayang sama diri kalian sendiri. Ya, minimal kalian punya untuk diri kalian sendiri. Setelah nanti 7 tahun ke depan ya, kalian pulang dari Taiwan, kalian itu nggak usah balik lagi jadi pembantu atau TKI dimanapun. Jangan nanti udah pulang ke Indonesia, balik lagi ke sini, ngechat aku nanya, C, ada kerjaan nggak, C? Saya mau balik lagi ke Taiwan, saya nyesel pulang Indonesia. Uang. Nah, kan repot ya. Jadi, teman-teman yang di Taiwan, minimal kalian punya untuk diri kalian sendiri. Ya, nggak usah peduli orang lain ngomong apa, kalian yang tahu diri kalian sendiri itu apa, maunya berapa dan mampunya berapa. Kalau, C, aku baru bisa nih ikut yang 350.000, boleh nggak? Boleh, nggak ada salahnya, minimal kalian ada. Ya, kalian ada 7 tahun ke depan, kalian pulang ke Indonesia, mau modal usaha, modal nikah, dana pendidikan anak, atau umroh, minimal kalian ada 21 juta ke atas. Ya, ilustrasinya itu ada, kalian bisa dapat sekitar 22 jutaan sekian, ya. Cara daftarnya gimana? Kalian bisa WhatsApp aku, siapin iktp sama nanti isi data. Ya, isi data mitra. Nanti setelah kalian isi data, kalian itu akan dapat email dari kantor. Jadi pada saat kalian daftar, email dan nomor handphonenya harus yang aktif ya. Kalian akan dapat email dari kantor. Untuk apa emailnya? Untuk kalian masuk ke aplikasi namanya 3i Mobis. Jadi kalian itu nanti bisa lihat sisa saldo kalian berapa, kalian sudah bayar berapa lama. Nah, aku ambil yang 1 juta. Nah, mantep. Karena banyak yang ambil 1 juta loh. Jangan bikinnya, wih 1 juta gede banget ya. 1 juta itu kecil teman-teman. Apalagi dengan gaji kita sekarang. Nanti setelah kita pulang ke Indonesia, mungkin uang kita udah nggak ada ya. Tapi mungkin uang kita habis buat bikin rumah, beli mobil, beli tanah, beli sawah. Tapi minimal kita pulang Indonesia tuh ada 60 juta sekian. Betul nggak? Ya kan? Nah, sekarang kalian 350.000 tuh kecil banget dengan gaji kalian sekarang. Tapi coba kalau kalian pulang ke Indonesia, 350.000 itu bisa besar banget. Ya nggak sih? Oke, Mbak Revita boleh. Pengen ngobrol, WA. Ngobrol-ngobrol dulu boleh, ya. Nah, jadi kalian, ya, malah banyak yang baru gabung sama aku, dia bilang, coba tahu dari dulu, C. Saya percaya semua itu ada waktunya. Mungkin dulu saat kalian punya duit pun, kalian mungkin belum kepikiran, ya kan? Tapi sekarang baru kepikiran nih. Baru kepikiran kalau iya juga ya, C ya. Ternyata butuh ya untuk punya tabungan investasi. Apalagi kalau kalian punya anak masih kecil. Karena kita ini kan, badan kita ini kan nggak mungkin selamanya kerja fisik. Usia kita ada batasannya. Kerja di Taiwan juga ada batasannya. Ya, untuk mbak-mbak, teman-teman, aku sarankan minimal kalian ada untuk diri kalian sendiri. Ya. Nah, gabung dari 2017. Udah lunas berarti mbak anak tunggal ya kan? Tinggal nunggu. Teman-teman, lihat nih, banyak loh teman-teman PMI yang dia itu sudah ikut 3 CAR. Mitraku aja udah 600-an di Taiwan yang ikut CAR 3 Networks ini. Tapi nggak ada yang berani cerita, nggak ada yang berani sharing kalau ada program bagus. Karena mungkin takut ya kalau punya, aduh, wah ternyata nih mbak anak tunggal punya tabungan 60 juta, minjem duit, takutnya gitu kan. Jeleknya orang Indonesia gitu. Dikasih tahu program bagus, malah dipinjemin duit. Malah diutangin. Makanya orang paling males share tentang kecerdasan finansial. Soalnya kalian senengnya ngutang daripada kalian punya tabungan. Ya, coba anak mau sekolah. Mbak Aini nih, yang anaknya masih kecil. Anaknya Mbak Aini mau sekolah. Lebih enak Mbak Aini ngambil dari tabungan Mbak Aini sendiri apa ngutang? Pasti kan lebih enak kita ngambil dari tabungan kita, betul nggak? Kita ngutang udah beban pikiran. Anak kita malu nggak sih kita mau sekolah mesti ngutang dulu? Tapi coba kita udah siapin dari sekarang. Ya, banyak yang udah mau finish 5 tahun malah. Ya, jadi teman-teman, nggak perlu malu mau ikut premi yang berapapun, nggak perlu takut, yang penting itu apa? Komitmen.
Ya, yang aku share ke teman-teman ini perusahaannya udah jelas, aku pun sudah ikut dari 2018. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, perusahaannya ini terjamin aman, legal, terdaftar OJK dan sudah syariah. Nah, jadi nabungnya itu kemana? Bukan ke saya ya, teman-teman saya nggak pernah ada bilang, ayo bayarnya ke saya ya, tidak ada. Jangan dititip-titip ya. Teman-teman yang sudah ikut pasti udah tahu ya. Nggak ada penitipan-penitipan ke agent, ke leadernya, kemana, nggak ada. Bayarnya itu langsung ke rekening virtual account atas nama kita sendiri. Ya, kalau teman-temannya keluarganya kalau kalian nggak ada internet banking, bisa minta tolong keluarganya bayarin di mana? Alfamart, Indomaret. Kurang percaya apalagi. Kalian bisa bayar di Alfamart, Indomaret. Orang yang bisa masuk ke Alfamart, Indomaret itu bukan perusahaan ecek-ecek. Ya, karena member Salim Group itu ya salah satunya punya Indomaret. Jadi perusahaan besar, teman-teman. Kita bergabung dengan perusahaan besar. Ya, tuh udah ikut dari 5 tahun yang lalu sama temanku, tapi nggak tahu sekarang gimana. Nabung udah 5 jutaan. Aku udah, nah, Mbak, siapa nih namanya nih ya? IV. Kamu cek dari aplikasi. Teman-teman, mau temennya yang ngajak hilang, mau temennya dulu yang bantuin daftarin hilang, kalian nggak ada urusan. Ini tabungan investasi kita sendiri. Kita bisa cek dari aplikasi kita sendiri. Ya, temennya menghilang biarkan. Mbak IV kan punya ID-nya. Kalau Mbak IV nggak punya, Mbak IV bisa email, tanya ke kantor. Ya, jadi saya di Taiwan, kenapa saya merasa tenang, senang dengan program ini, karena saya di Taiwan, saya itu nggak bisa bantuin mitra saya langsung ke kantor. Jadi saya by email, dan dokumennya itu kita kirim ke kantor. Dan cair. Ya, alhamdulillah cair. Nah, cek di aplikasi, betul. Kalau kamu udah nabung, nggak nabung 2 tahun, ya udah lapse sekali. Coba kamu cek dulu di aplikasi. Jadi, jangan nunggak-nunggak. Nah, teman-teman yang sekarang punya tabungan CR, dicek lagi. Jangan nunggak-nunggak. Kalau nunggaknya kelamaan, tabungannya lapse, ya udah. Namanya lapse itu kan mati. Ya udah mati programnya. Berarti kalian mesti ngulang lagi dari awal. Jadi, jangan nunggak-nunggak ya. Gak pakai aplikasi, tapi berkas-berkas masih di rumah. Pakai aplikasi, Mbak. Dari tahun 2014 pertama kali program ini launching itu udah di aplikasi. Kita nggak ada yang pakai manual, semuanya pakai aplikasi. Cuman mungkin kamu nggak diajarin kali sama temenmu, atau temenmu juga nggak tahu kali ya. Saya udah mau 8 tahun, C. Caranya gimana, C? Apa nih, Mbak Admi? Sudah 8 tahun mau ngapain nih? Ya, coba. Nah, teman-teman di sini, yuk aku sarankan lagi buat teman-teman yang mau daftar, ya. Mbak Ive, kalau kamu sudah ikhlaskan, saranku ya, kalau memang kamu masih mau, ya, ini niatkan aja buat diri kamu sendiri. Kamu buka aja yang baru, yang Istiqmal. Kamu boleh chat saya bantu cekin. Data kamu tuh masih ada nggak di kantor? Ya. Oke, Mas Mustafa, nanti aku balas ya. Jadi, teman-teman yang di sini mungkin dulu udah pernah daftar, kemudian teman-teman udah nggak tahu nih ya, masih aktif atau enggak, teman-teman boleh chat saya. Mbak Ive, saya nggak bisa bilang kamu harus buat baru lagi atau kamu lanjutkan ya, karena saya harus tanya dulu nih ke kantor, data kamu itu masih aktif atau tidak. Kalau kamu masih aktif dan masih bisa dilanjutkan, kamu lanjutkan aja, nggak perlu daftar baru, ya. Tapi kalau memang sudah lapse, sudah mati, ya mau nggak mau daftar baru, ya terserah kamu mau daftar atau enggak. Ya, aplikasinya download seperti FB, betul. Nanti aku ajarin Mbak Aini, tenang aja ya. Teman-teman, nanti aku daftarkan, aku bantu ajarkan juga. Ya, teman-teman yang daftar sama aku, pasti aku tanggung jawab, aku akan bantu ajarin ya. Tapi kalau teman-teman yang daftar sama orang lain, aku kan nggak tahu ID-nya, nggak tahu nomor polisnya, ya aku nggak bisa bantuin gitu ya. Jadi teman-teman tanya ke tempat yang kalian daftar. Nah, jadi buat teman-teman yang di Taiwan, yuk, kita bisa kok. Ya, jangan kira teman-teman PMI di Taiwan ini semuanya bodoh-bodoh. Enggak, saya yakin kalian pinter-pinter. Cuman masalahnya kalian mau atau enggak. Kalian mau belajar atau enggak? Kalian mau tahu atau enggak informasinya? Ya, informasi ini aku udah banyak banget sharing di TikTok aku, di Instagram aku, di YouTube aku. Memang ada mbak-mbak yang, aku udah nyari program ini lama nih, ternyata. Nah, kita nggak ada yang tahu ya, tapi kan ada juga orang yang masa bodoh. Ya udahlah, uang saya semua saya kirim ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia loh. Kata suami saya uangnya habis. Saya mau balik lagi ke Taiwan nih, gimana ya? Kasian gak sih teman-teman? Saya dengernya itu kasian loh. Kalian yang di Taiwan ini kan gak gampang kerjanya. 24 jam jaga akong, jaga amah. Uang kalian kirim semua ke Indonesia. Karena apa? Karena kalian sayang sama keluarga, betul nggak? Tapi kalian juga harus sayang sama diri kalian sendiri. Kalian minimal punya satu buat atas nama kalian sendiri. Mau orang tua nggak kasih, mau suami nggak kasih, kalian minimal satu punya.
Kenapa? Karena nanti saat kalian susah, kalian nggak ada duit, mereka juga nggak bisa ngasih. Kan kalian, tulang punggung keluarganya. Uangnya semua dari kalian. Ya, Mbak Uti, ini kita daftar asuransi Istiqmal, 3A Network CHR ya. Nanti boleh sambil didengarkan aja Mbak Uti ya. Aku dulu nggak tahu kayak gini, Baik Indo nggak punya duit, nangis banget nggak punya apa-apa. Mbak Yeni, aku tahu rasanya itu. Ya, jadi teman-teman yang ada di Taiwan ya, biar kita nih, teman-teman sama PMI, banyak kok, nggak cuma mesti ini doang. Kalau memang kalian sukanya emas, silakan beli emas. Kalian suka reksadana, silakan reksadana. Kalian sukanya properti, silakan. Sukanya beli tanah, silakan. Asal kalian tahu ya, investasi apapun pasti ada resikonya, ada manfaatnya. Ya, nah yang aku share di sini itu adalah asuransi investasi Istiqmal. No, ada C Joanna sumber info nih ya. Terima kasih Mbak C Joanna, CC nih. Ya. Mbak Blueberry, gimana caranya mau daftar? Boleh WA aku, nanti aku bantu daftarkan ya. WA-nya aku tulis di komen ya. Mbak Blueberry, sambil kamu nanti WA aku, dengerin dulu penjelasannya ya. Jadi program ini kalian itu bayar investasinya, bayar cicilannya itu selama 5 tahun. Ya, programnya selama 7 tahun. Udah setelah 7 tahun itu selesai. Nah, jadi kalau misalnya kalian keuntungannya apa? Keuntungannya kalau kalian selesai nih, keuntungan selesai sampai 7 tahun, maka 100% hasil investasinya akan kembali ke kalian. Minimal kalian ada 21 juta ke atas. Atau kalau kalian ikut yang 500 ribu, berarti minimal kalian ada 30 juta ke atas. Banyak loh, jangan kira, saya cuma setori 500 ribu setiap bulan. Tapi nanti setelah 7 tahun kalian dapat 30 juta, itu besar banget manfaatnya. Mau kalian mau buat beli properti, bangun kos-kosan, mau buat warung atau toko sendiri di rumah, mau buat anak sekolah, mau buat umroh, mau buat jalan-jalan, ya kan? Banyak banget manfaatnya. Jadi, sisihkan dari sekarang, minimal 350 ribu. Daftarnya itu kalian pakai IKTP Indonesia, nanti kalian isi data. Setelah saya daftarkan, ya, kalian itu tinggal setor biaya pertama, ya, setor premi pertama. Jadi, saat pendaftaran itu langsung setor biaya premi pertama. Jadi kalau kalian ikut 350 ribu, ya setor 350 ribu. Ikut 500 ribu, ya ikut setor 500 ribu. Nah, untuk teman-teman yang di sini, yang nonton live aku, ya, boleh screenshot aja video ini biar aku tahu kalau kalian daftar dari nonton live aku. Biaya ID-nya yang pertama 50 ribu aku gratiskan. Ya, jadi dari aku. Kalian nggak usah bayar. Ya, kalian kasih data, kasih foto IKTP, sama bayar iuran pertama. Nanti iuran selanjutnya, kalian bisa langsung bayar ke rekening virtual account atas nama kalian sendiri. Atau bayar aja di Alfamart Indomaret, gampang kok. Ya, bayar pakai Bukalapak juga bisa, ya. Nah, jangan beli emas Taiwan ya. Kalau kalian beli emas Taiwan, dijual di Indonesia rugi. Jangan beli emas Taiwan. Kalau kalian mau beli emas yang di Indonesia. Ya. Setornya ke CC langsung toh? Enggak, setornya bukan ke aku. Setornya ke rekening virtual account atas nama kamu, Mbak. Ya. Pada saat habis daftar, nanti akan dapat nomor rekeningnya. Kamu bisa langsung setor ke sana ya. Jadi setornya bukan ke aku. Nggak ada ya. Setornya langsung ke sana sendiri ya. Jadi nabungnya itu, investasinya itu bukan ke aku. Aku apa? Bisa punya apa? Kan ya. Tapi ke nomor rekening virtual account. Misalnya namanya Blueberry. Ya udah, berarti namanya Blueberry. Nanti dibuatkan oleh perusahaan ya. Yang kasih ke aku data IKTP yang asli sekarang, iya, KTP Indonesia sekarang ya. Kemudian nanti kalian siapin bayar iuran pertamanya. Karena setelah daftar, kalian harus langsung bayar iuran pertamanya. Gitu. Nanti setelah didaftarkan, nah kalian tinggal bayar aja rutin setiap bulan. Ya, tanggal berapapun boleh, sebelum jatuh temponya itu tanggal 29 setiap bulannya. Nah, buat yang udah pernah buka, kalian cek. Ya, mungkin kalau yang udah pernah buka itu programnya yang dulu ya, yang unit link. Nah, kalau yang unit link itu sampai usia kita 75 tahun. Yang sekarang itu dia Istiqmal, programnya bayar iurannya sama 5 tahun, programnya selama 7 tahun aja. Nah, Mbak Nyonya, kamu kalau mau ngecek masih bisa atau enggak, harus tanya ke kantor. Atau kamu coba tanya orang yang dulu daftarin kamu. Atau Mbak Nyonya pernah punya aplikasinya enggak? Bisa cek dari aplikasi. Atau cek dari nomor polis. Kalau kamu bayar, coba-coba aja bayar. Kalau nomor polis kamu itu masih muncul pada saat bayar, berarti masih aktif. Tapi kalau polisnya udah nggak muncul, berarti udah nggak aktif. Ya. Aku lihat nih, tadi kayaknya ada mitraku yang pernah aku daftarin. Mbak siapa nih ya? Mbak Yuni. Coba aku lihat ya, Mbak Yuni ada nggak ya?
Aku cari Mbak Yuni nih. Aku invite nih Mbak Yuni kalau ada ya. Mbak Yuni boleh nih kayaknya ya. Mbak Yuni ada nggak nih Mbak Yuni di sini? Ini Mbak Yuni aku inget. Dia daftar sama aku. Lumayan banyak Mbak Yuni daftar ini. Satu keluarga didaftarin semua kayaknya nih. Mbak Yuni adakah boleh Oh, Mbak Yuni kok nggak ada fotonya? Apa emang nggak bisa ada foto ya? Belum bisa. Oh ya udah nggak apa-apa. Mbak Yuni kamu yang sama aku kan ya daftarnya kalau nggak salah. Mm-mm. Oh Mbak Yuni Iya, kamu nggak dulu join lewat itu. video, jadinya nggak bisa ada videonya. Ya wes nggak apa-apa. Nah ini Mbak Yuni. Mbak Yuni ini mungkin ya sharing ya biar teman-teman tahu. Iya, Teman-teman mau tahu sama-sama. seperti Aku apa. Nah teman-teman dulu yang mau tanya punya, boleh nih. Mbak Yuni ini juga PMI ya. Mbak Yuni di Taipei ya kalau nggak salah ya kan ya. aku di Taipei deh. Iya, Nah Mbak Yuni ini dulu Taipei. aku Mbak dulu Yuni dulu ikutnya yang apa? Program apa? CAR-nya? yang dulu yang itu ya, yang yang pertama Apa? kali itu loh, Ci. Apa lupa, udah lupa ya. Unit link Udah ya? 5 tahun. Unit link Unit ya? link. Oh, dulu berarti Mbak Yuni ikutnya unit link. Oke. Unit Sekarang Mbak link. Yuni kak kalau Punya boleh 4 ya. polis. Sekarang udah punya berapa polis Mbak Yuni? Total ada 6. Banyak amat Mbak Yuni. Oh, yang kamu enam-enamnya sama aku cuma ya? Iya. Mbak Yuni, teman-teman ya boleh sambil sharing yang mungkin udah pernah punya polis atau yang belum punya polis ya. Teman-teman boleh komentar aja. Nih Mbak Yuni orangnya masih hidup sampai sekarang. Kalau yang di Taipei mau cari Mbak Yuni juga boleh. Mau daftar ke Mbak Yuni juga boleh ya. Mbak Yuni, kamu ikut 6 polis itu siapa aja Mbak Yuni? Punya aku pribadi Heeh. 6. Terus punya anakku 1. Hah, punyamu sendiri 6? Punyaku 6. Anakku 1. Terus Heeh. yang laki-laki 1. Berarti 8. 8. Terus sisanya punya adik 2. Oh, berarti 10 lah. 10 Mbak Halo? Masih ada nggak nih Mbak Yuni? Waduh, banyak amat Mbak Yuni ya. Seingat aku Mbak Yuni memang banyak sih daftarnya, tapi aku ngerti nggak sebanyak itu sampai 10. Bisa Mbak Bulberry, boleh. Mau langsung daftar ke aku boleh Mbak Bulberry ya. Kamu screenshot ini Mbak Bulberry ya, biar aku tahu kalau kamu dari TikTok, jadi biaya ID-nya gratis. Nanti tinggal kasih data aja. WA ke sini Mbak Bulberry ya. Ya mati deh Mbak Yuni. Sinyalnya hilang kali ya. Nanti kita panggil lagi Mbak Yuni kalau sudah live lagi. Coba ya, aku coba. Yang mau daftar boleh ke situ ya. Mana sih? Tadi aku mau undang Mbak Yuni, lupa. Ini Mbak Yuni lagi. Kita undang Mbak Wahyuni ya. Coba. Kalau daftar aku sama anak bisa nggak? Bisa Mbak Yuni. Kamu daftar kamu dan anak. Itu anak pakai akte dan kakak ya. Persyaratannya apa aja? Kalau sudah punya KTP, foto IKTP-nya aja. Ya, harus foto IKTP asli ya. Kalau anaknya belum ada IKTP, foto KTP orang tua, akte lahir dan kakak anaknya atau kakak orang tua gitu ya. Nanti untuk data-datanya aku kirim ke WhatsApp ya. Boleh WA aku dulu aja. Mbak Yuni udah nggak ada nih. Aku cari dulu lagi ya. Yang aku kenal ya, soalnya mitraku, setahu dia suka nonton ini. Siapa ya? Boleh yang mitraku boleh komen ya kalau yang daftar sama aku ya. Mbak Eni kayaknya nih mitraku ya. Mbak Eni boleh ya Mbak Eni. Mbak Eni apakah ada Mbak Eni dan Mbak Wahyuni? Kalau teman-teman yang dulu pernah daftar, mungkin bukan sama aku daftarnya ya, tapi mau minta dicekin apakah polisnya masih hidup atau enggak, boleh aku bisa bantu cekin ke kantor. Jadi teman-teman WhatsApp aku aja nih. Ini siapa Mbak Kiki ya? Mbak Eni. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Eni kamu yang daftar sama aku juga bukan ya? Iya, Aku salah orang. Bener ya? iya betul. Oh betul ya Mbak Eni ya. Mbak Eni juga belum ada videonya nih, nggak apa deh. Sinyalnya hilang Mbak Yuni. Udah nggak apa, ntar masuk lagi Mbak Yuni ya.
Mbak Sukeni, kamu dulu daftarnya kapan Mbak Sukeni sama aku? Aku daftar waktu tahun 2019. 2019 ah? Iya. 2019 kamu daftar kamu punya berapa polis ya Mbak ya? Saya punya dua, Mbak. Kamu dua Pertama ya? saya daftarin, iya. Pertama saya daftarin diri saya sendiri. Mm-mm. Terus yang kedua itu saya daftarin untuk dana pendidikan anak. Oh, satu lagi berarti nama anakmu ya? Iya. Oke. Dulu ikutnya mungkin nih kalau boleh sharing Mbak Sukeni ya, nggak apa-apa ya, biar teman-temannya di sini kan Nah, tahu nih, soalnya banyak teman-teman PMI sebenarnya. Total 600-an orang yang kayaknya aku udah pernah bantu daftarin ya, cuman kan banyak mungkin yang mereka kalau punya uang, males nih share-share di internet, takutnya malah banyak tetangganya yang minjem duit gitu ya. Tapi ini boleh share ya Mbak Sukeni ya. Jangan dipinjemin duit loh ya Mbak Sukeninya loh ya. Mbak Sukeni dulu ikut premi yang berapa Mbak Sukeni kalau boleh tahu Mbak Sukeni? dulu tuh saya ikut yang 350. Yang atas nama kamu ya? Iya, iya, yang punya anak atas nama saya, punya saya sendiri juga 350. Soalnya yang saya tahu itu dulu tuh ya memang yang 350 gitu. Oh, berarti dulu tahunnya yang 350 ya, jadi ikut yang 350.000 ya. Oke. Ini sambil jawab punyanya Mbak Blueberry pakai KTP Indo ya, Cek. Iya, pakai KTP Indo ya. Yang mau daftar, yang mau tahu penjelasannya tentang CHR Istiqmal, boleh chat saya, boleh screenshot. Nah, ini kita ngobrol dengan Mbak Eni. Mbak Eni juga PMI Taiwan kan ya? Di mana kamu Mbak sekarang, Mbak? Saya posisi ada di Junan, Cek. Di mana? Di Junan. Oh, Sekarang di Cunan. Junan. Iya. Oke. Kalau KTP mati nggak apa-apa Mbak. Kalau sudah iktp dia sudah seumur hidup nggak masalah ya. Sama KTP saya juga sudah mati. Tapi kalau sudah seumur hidup sudah bisa ya. Oke. Mbak Sukeni juga di Cunan ya daftar buat anak. Dulu daftar kenapa Mbak kok tiba-tiba daftar gitu? Maksudnya boleh tahu nggak kamu tahu informasinya dari mana gitu? Dulu tuh saya tuh ya waktu pertama ke Taiwan tuh Mm-mm. ninggalin anak gitu ya. Terus saya tuh kayaknya kerasanya tuh kangen banget sama anak. Terus saya tuh sempat pikir bagaimana ya caranya penghasilan dari Taiwan itu bisa dinikmati gitu ya. Mm-mm. Dinikmati tanpa kita itu bekerja lagi ke luar negeri seperti itu. Karena saya gimana sih ninggalin anak ya, saya tuh baru bekerja di Taiwan itu waktu itu tuh 1 tahun ya, baru 1 tahun saya tuh kepikiran eh, untuk memiliki tabungan karena selama ini saya itu bekerja itu nggak memiliki tabungan ya. Kalau Mm-mm. misalnya aset-aset lain tuh seperti rumah, seperti kendaraan, seperti tanah itu sudah memiliki. Mm-mm. Akan tetapi tabungan itu hanya tabungan biasa aja pada umumnya seperti itu. Mm. Nah, terus saya tuh mencari informasi, mendengar motivator-motivator bagaimana sih caranya orang sukses itu uangnya kok dikemanain gitu. Mm. Terus saya tuh tahu kan itu motivator Putra Chandra Negara itu. Mm-mm. Betul. Saya itu Mm-mm. kan ya mengenal keuangan kan, mengenal Mm-mm. investasi-investasi. Terus dia itu ada bilang katanya kalau misalnya kalian ingin mengikuti sebuah investasi Mm-mm. mendaftarlah ke yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Mm-mm. seperti itu ya kan. Saya dengar-dengar dulu itu motivator atau ininya arahannya seperti itu. Pada akhirnya saya itu melihat postingannya Mbak Claudia yang di toko Sumata Traicung, saya itu lihat Oh, kan. berarti dari postinganku Iya, ya. Ah. iya, saya itu baca-baca artikel tentang tabungan investasi seperti itu. Mm-mm. Saya tertarik. Nah, terus saya juga nggak langsung daftar dikarenakan posisi saya itu masih ada target-target sebelum saya kenal dengan program ini seperti itu. Mm. Terus selesai target-target yang saya sudah targetkan sebelum saya kenal dengan program ini. Terus saya tuh mendaftarkan diri kan, bukan saya itu diajak-ajak gitu, enggak. Akan tetapi saya sendiri yang ada keinginan untuk memiliki tabungan investasi dikarenakan pengalaman saya sendiri memiliki tabungan pada umumnya itu akhirnya nol juga seperti itu. Hmm. Seperti itu, Berarti Cek. dulunya kamu nabung kalau di bank ada lah gitu ya. Cuman Iya. yang luar biasanya sih kalau aku dengar dari Mbak Eni,
udah kerja setahun ya, karena kan udah setahun berarti kan sudah selesai potongan ya, udah ngerasain tuh gaji utuh gitu ya. Cuman Iya. ngerasa tetap kalau kayaknya uang kalau nggak disimpan yang bener pasti eh, nggak tahu ya Mbak ya kemana hasilnya gitu ya. Tapi yang luar biasanya Mbak Eni, meskipun PMI di Taiwan, tapi punya kepikiran kalau gimana caranya orang sukses ngelola uangnya. Menurut aku itu luar biasa sih. Karena nggak semua PMI, apa namanya, punya pemikiran seperti itu ya. Biasa kan PMI nih, mungkin ya yang kita tahu ya, udah dapat gaji pertama nih, wah pasti langsung kan bangun rumah, beli mobil, terus di Taiwan nih beli baju-baju bagus, ganti-ganti handphone, belanja gitu kan. Ada sih yang mikirin investasi, investasi emas, ya. Terus Mbak Sukeni juga bisa apa namanya nonton motivasi-motivasi. Makanya itu bener kata Bunda motivasi banget. Iya, aku juga pikirnya motivasi banget memang memang sudah ngeliat gitu ya dan pas kebetulan ngeliat, aku percaya sih nggak ada yang kebetulan ya, ngeliat postingan aku di toko Indo Sumatera Taichung ya. Ya, saya ingat aku juga Mbak Eni ini nggak diminta dijelasin sih ya. Dia langsung kamu langsung daftar kan. Baru kemudian kayaknya Iya, pernah ketemu gitu. aku ya di Taoyuan ya. Waktu aku di Taoyuan ya. Iya, Ya kan kita waktu kita ketemu ada, iya, kita ketemu waktu ada terus acara baru kamu seminar. oh ya makanya waktu baru baru abis itu kamu nambah punya anakmu ya nggak sih ya? Iya, nambah punya anakku. Sekarang udah berapa lama Mbak berarti Mbak? Yang punya anak udah berapa tahun? Ada yang udah lunas? Kan saya cicilannya itu cicilan bulanan, saya bukan Oh, tahunan. bulanan ya. Berarti masih masih cicil Iya, ya kalau dari 2019, iya, 20, 21, 22, 23, 24. Nanti tahun 2024 ini. berarti ya. Tahun ini berarti ya. Iya, tahun ini. Nah, semoga lancar-lancar Mbak ini ya. Sampai tahun ini Amin, selesai amin, ya. amin. Mungkin Iya, Mbak ini amin. ini kan teman-teman banyak teman-teman PMI juga di sini gitu ya. Boleh mungkin Iya. eh share. Mbak Eni tahu nggak kalau di sini kan pasti juga ada resikonya, betul nggak Mbak? Yang seperti tadi saya bilang, kalau Mbak Eni nggak nyampe selesai 5 tahun atau kontraknya belum selesai, Mbak Eni udah putus kontrak, pasti rugi, ya kan? Nah, Iya. Mbak Eni tahu nggak resiko itu? Atau jangan taunya cuman untungnya doang nih? Ya resiko kita bekerja di luar negeri itu cek kalau semisalnya kita tidak mempensiunkan diri, kalau semisalnya ada risiko ya dengan diri kita itu pekerjaan Hmm. kita apa kecelakaan apa majikan itu hanya tahunya kita itu posisi sehat aja. Maka dari itu Hmm. saya sendiri ya bagi saya sendiri itu alangkah baiknya kalau semisalnya kita memiliki dana yang dimana kalau semisalnya kita itu putus kontak sama majikan, Hmm. posisi kita masih bekerja di sini kita itu masih memiliki dana yang mesti kita bisa kita harapkan seperti itu. Sebenarnya kita sebagai tulang punggung keluarga itu sebenarnya banyak resiko sih Cek, apalagi ya kita itu memiliki tanggungan anak, orang tua dan adik-adik yang masih disekolahkan. Kita sebagai tulang punggung itu memang harus banyak ini ya memiliki tabungan investasi lah seperti Hmm. itu ya. Jadi uangnya itu memang benar-benar harus di manage benar-benar seperti itu. Selagi posisi kita itu masih produktif menghasilkan uang seperti itu. Dikarenakan kita itu kan nggak selamanya bisa bekerja nih Cek. Apalagi kita bekerja di luar negeri itu kan izin Hmm. tinggalnya itu untuk perawat rumah tangga itu hanya 14 tahun ya Cek. Ya. Sementara kalau sementara pabrik itu kan izinnya cuma 12 tahun tuh ya. Hmm. Nah, di situ saya juga memotivasi teman-teman ya yang saya kenal seperti itu satu PT sama saya supaya mereka itu memiliki tabungan terlebih dahulu sebelum mereka itu pulang. Ternyata udah ada saya teman-teman saya yang sudah pulang ke Indonesia, mereka itu berterima kasih banyak sudah dikenalin gitu ya sama program 3i ini. Katanya uang yang saya sudah tabung, sudah lunas itu buat buat modal bisnis katanya dia bilang dan saya juga nggak tarik semua Cek katanya gitu ya Hmm. syukur alhamdulillah saya bilang gitu bukannya saya itu bahagia karena ngajak kamu tapi uh, diri kamu tuh punya tabungan itu saya juga ikut seneng gitu ikut senangnya gitu Cek bener Betul, saya itu betul. sebenarnya untuk ini mengingatkan mereka itu sebenarnya susah Cek dikarenakan mereka itu hanya hanya memikirkan untuk saat ini mereka itu tidak tidak memikirkan untuk kedepannya seperti apa seperti itu Cek. Waduh, luar biasa nih. Saya dengar dari Mbak Sukeni, juga saya senang sih Mbak. Saya dengarnya juga, maksudnya kayak Mbak Sukeni bilang, teman saya
mungkin ada teman yang ngucapin terima kasih ke kita, makasih ya sudah dikenalin sama program ini. Saya pulang ke Indonesia, udah ada duitnya nih saya tabungin ya, karena nggak sedikit kan banyak teman-teman kita yang cerita pulang ke Indonesia nggak ada duitnya, hidup susah lagi, mau nggak mau balik lagi ke Taiwan, ya kan? Ya betul. Nah, terus Ya. juga yang aku dengar dari Mbak Sukeni bisa mungkin buat teman-teman di Taiwan juga ya, PMI di Taiwan, kita boleh mengambil apa yang Mbak Sukeni sharingkan gitu ya. Kita di Taiwan ini memang kontrak kita 14 tahun ya, tapi majikan itu hanya peduli saat kita sehat. Kalau kita sakit atau kita sudah tidak bisa bekerja, kita akan otomatis didepak, dipulangin. Nah, mumpung selama kita masih sehat nih, kita investasikan uang kita. Jangan hanya dipakai untuk kepentingan saat ini ya. Karena masih ada saat yang akan datang. Betul. Anak sekolah, mungkin nanti pada saat kita tiba-tiba udah habis kontrak, mesti pulang, nggak tahu mau ngapain. Ya, jadi yang kita sharingkan di sini nih Mbak Sukeni juga nih, dia mungkin ikutnya kalau 2019 berarti masih yang unit link gitu ya, yang masih yang lama kan. Nah, teman-teman nggak ada kata terlambat untuk ikut program CHR yang terbaru yang sekarang yang Istiqmal ya. Ada Istiqmal, ada Pro 8. Cuman aku lebih sarankan yang Istiqmal karena dia bisa ambil dana sebagian ya. Seperti menjawab pertanyaan dari Mbak User nih. Kalau sudah bayar 4 tahun mau diambil dananya 10 juta apakah boleh? Boleh. Kalau di dalam saldo investasi kamu ada dananya segitu. Jadi teman-teman yang sudah bergabung bisa cek di aplikasi 3i Mobis. Teman-teman bisa cek sisa saldonya berapa. Ya, Mbak ini juga pakai aplikasi 3i Mobis kan ya? Bisa cek semua dari situ kan ya? Iya betul. Ya. Jadi ya jadi teman-teman yang Mm-mm. kita ini juga yang kita sharingkan juga kita bisa ngecek gitu ya. Jadi teman-teman kita itu nomor rekeningnya itu nomor polisnya itu masih aktif atau tidak kita bisa mengecek. Jadi kita itu Betul. dari aplikasi itu kita itu selain bisa mengecek hasil investasi seperti itu, kita juga bisa mengecek eh, yang lain-lainnya seperti kita itu bisa secara langsung sama perusahaan seperti itu, cara pencairan Mm-mm. dana ataupun apa kita itu bisa sebenarnya. Akan tetapi kalau misalnya kita itu tidak tahu, kita bisa bertanya kepada orang yang mengajak kita seperti itu, Cek. Jadi Oke. jangan khawatir. Jadi di Mm. sini tuh kita itu secara tim ya, Cek. Jadi kita Mm-mm. itu nggak ini. Kalau misalnya kita tidak tahu itu kita bertanya ke yang di atas seperti itu Mm-mm. ya, Cek ya. Betul. Luar biasa nih Mbak Sukeni. Makanya saya nggak heran kalau Mbak Sukeni nanti pasti jadi orang sukses ya. Karena sudah nontonnya motivasi-motivasi sukses gitu ya. Dan Mbak Sukeni, teman-teman mungkin yang kalau misalnya daerah Cunan dan lain sebagainya gitu ya, mau chat Mbak Sukeni pun juga boleh ya, add aja TikToknya Mbak Sukeni ya. Karena dari yang saya mendengar dengan Mbak Sukeni nggak hanya tahu program ini, cerita untuk diri sendiri, tapi juga ngajak teman-temannya dan teman-temannya juga malah terbantu, ya kan? Dan teman-teman bisa bergabung ya. Yang penting itu carilah komunitasnya ya, agentnya, leadernya kita yang aktif supaya kita terus update informasi gitu ya. Nah, Mas Arya juga nih nasabah 3i dari 2014, aman dan gampang saat pencairan dana. Betul. Seperti yang tadi saya sudah sharekan ya, kita CR itu bahkan dia transparan. Dia tahun ini ngecairin klaimnya berapa dan lain sebagainya. Jadi kita nggak perlu khawatir teman-teman. Makasih Mbak Sukeni ya. Sama-sama. Oke, nah buat teman-teman nih yang lain ya, teman-teman boleh. Mbak Wiwik nih aku kenal nggak Mbak Wiwik ya? Soalnya aku kalau nggak kenal, aku bingung nanti. Ya, oke. Nah buat teman-teman yang lain yang mungkin masih ada pertanyaan, boleh chat-chat aja ya. Jadi di sini kenapa aku sharingkan? Karena supaya teman-teman di Taiwan itu teman-teman tahu kalau ada program ini. Banyak kok, pasti teman-teman di Taiwan itu banyak, nggak cuma tim aku gitu mungkin ya. Mungkin ada tim-tim yang lain. Teman-teman bebas ya mau bergabung dengan siapa saja. Yang penting teman-teman tahu orangnya itu siapa. Dan teman-teman yakin kalau dia itu istilahnya aktif gitu ya, supaya update informasi terus gitu. Dan teman-teman kalau misalnya temennya hilang, leadernya hilang, atau agentnya hilang, itu nggak usah khawatir. Teman-teman punya aplikasinya, ini beberapa udah ada yang chat aku ya. Cek tolong bantu cekin dong, tadi ada nanya cek apa. Kalau teman-teman dulu pernah ikut CHR, terus mungkin udah lama nggak bayar gitu ya, nggak tahu nih polisnya masih aktif atau tidak, teman-teman bisa cek sebenarnya dari aplikasi 3i Mobis. Tapi kalau teman-teman nggak tahu aplikasinya itu apa, nggak tahu nomor ID-nya berapa gitu ya, udah lupa, teman-teman boleh chat saya, nanti saya bantu tanya ke kantor.
ya, bukan saya yang ngecekin. Saya hanya bisa tanya ke kantor, karena kan mungkin kalau kita nggak satu tim, aku nggak bisa bantu check-in. Tapi kalau misalnya teman-teman dulu daftar di tim saya, terus teman-teman lupa nih, udah lama nggak bayar, mau bayar lagi, mau ikut lagi, mau cek lagi, bisa. Boleh chat aku aja. Tapi sebenarnya ngecek ke kantor juga bisa kok. Langsung aja email ke kantor, tanya nomor polis ini, atas nama ini, ID-nya berapa ya? Nanti kalau misalnya sandinya kan dia nggak mungkin kasih. Nah, kalau teman-teman udah tahu nomor ID-nya, teman-teman tinggal masuk aplikasi, pilih lupa password, nanti dia akan kirimkan sandinya ke nomor telepon kita. Ya, jadi buat teman-teman nih, seperti tadi sharing juga dari Mbak Yuni, Mbak Sukeni ya. Nah, kalau teman-teman yang di Taiwan punya pemikiran, pengen juga nih ya, supaya tabung uangnya itu nggak hanya habis buat jajan, buat bangun rumah, buat kirim ke Indonesia, apalagi bentar lagi mau lebaran gitu ya. Setiap tahun pasti habis. Teman-teman, yuk sisihin. Minimal 350.000. Ya, semampunya teman-teman. Kalau memang lebih tuh, kayak tadi ada yang ikut 1 juta. Ya, biasa teman-teman di Taiwan antara 500 sampai 700. Bahkan teman-teman yang biasanya lebih tuh di Hong Kong. Mereka biasa ikutnya antara 700 atau 1 juta. Tapi bukan nominalnya yang penting. Yang penting, saya ini mau ngajak teman-teman supaya teman-teman minimal ada meskipun sedikit. Ya, jangan mikirnya, aduh saya takut nggak bisa, saya masih banyak kebutuhan. Percaya deh, tahun-tahun yang akan datang, kebutuhan kalian akan makin bertambah. Nah, kalau kebutuhan kalian bertambah, income kalian nggak bertambah, nah itu nggak bisa. Ya, bahkan ada di tim saya juga teman-teman ya, kita bisa sambil jalankan bisnisnya. Tapi itu nanti akan dijelaskan kalau teman-teman sudah bergabung ya, biar nggak pusing. Ya, yang penting sekarang ini teman-teman tahu dulu ada program ini, ya teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain, atau teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, sebenarnya ada ilustrasinya gitu ya, tapi saya nggak bisa share di sini, biasanya kita ada Zoom, nah teman-teman atau boleh WhatsApp saya, nanti saya bantu jelaskan lewat WhatsApp ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, boleh monggo silakan. Nah, satu lagi aku mau sharing ya, buat teman-teman di sini, mungkin kalau misalnya masih bisa, yang tadi aku sharekan ya, teman-teman mungkin masih bertanya-tanya gitu ya. Aku di sini bisa cek di bagian mana ya, bentar. Kok ini sih? Oke. Seperti ini ya, contohnya tadi ada yang nanya ke saya untuk pengambilan ngecek mobil ini. Ngecek saldo investasi ya. Oke, kita akan lihat gimana caranya gitu ya. Semoga boleh sih ya nih ya. Harusnya aman ya. Jadi teman-teman dari aplikasi, kalau teman-teman mau cari di YouTube-ku juga ada ya, kalau di Audiana itu semua ada. Kita akan lihat di sini. Bentar ya. Di A3 Networks. Aku akan kasih lihatin cara login aplikasinya. Nah, ini. Teman-teman, ya ini boleh lihat aja di YouTube-ku juga ada. Ya, ini bisa cara login aplikasinya. Teman-teman bisa cari nama aplikasi ini 3i Mobis ya. Nah, kalau dulu itu nomor ID, sandinya adalah 6 angka terakhir KTP. Kalau sekarang sandinya akan dikirim ke email masing-masing. Nanti setelah login, teman-teman akan masuk seperti ini nih. Ya, dan kalian kalau mau menjalankan bisnisnya, kita wajib punya lisensi. Jadi kita ini resmi, agen resmi ya. Nah, ini ada nih di sini. Jadi teman-teman boleh download aplikasinya di 3i Mobis. Nah, nanti teman-teman akan dapat buku polis seperti ini. Ini yang lama ya. Kalau yang terbaru sekarang dia dapat buku polisnya itu di amplop ya, karena lebih ramah lingkungan. Atau teman-teman yang takut bukunya hilang, boleh pakai e-polis ya. Ntar dulu ya, di sini juga ada. Nah, terus teman-teman yang baru, yang lama ya, mungkin setelah bayar premi ya, kok udah nggak dapat SMS ya. Biasanya saya kalau udah bayar tuh dapat SMS. Nah, ini nggak usah bingung ya, karena sekarang udah nggak dapat SMS. Kalian lihat dari aplikasi, di sini ada inbox. Nah, di inbox itu kalian nanti akan lihat, ada nih, pemberitahuan pembayaran premi. Ya, kalian udah bayar premi, kapan aja, di sini bisa dicek. Nah, Mbak Warsi sudah mau 5 tahun nih ya, mantap nih. Jadi buat teman-teman yang sudah bayar premi, dia akan dapat informasinya. Jadi nggak usah khawatir. Semua dari aplikasi 3i Mobis kita bisa cek. Bahkan kita bisa ubah data, ubah nomor handphone, semuanya bisa ya. Jadi semuanya ada. Nah, itu semuanya kita juga akan infokan. Saya akan ajarkan, saya akan beritahu.
Jadi nggak usah khawatir. Nah, oke. Nah, nanti mungkin kita akan cari waktu lagi ya kalau misalnya teman-teman bisa yang membahas seperti ini ya. Karena biasanya kita di YouTube gitu ya, atau teman-teman yang mau tanya ke Mbak Yuni boleh, Mbak Sukeni boleh ya, atau mitra-mitra yang lain boleh gitu ya. Nanti kalau misalnya pas saya ada Zoom-nya boleh ikutan gitu ya. Jadi biasanya kita lebih ke Zoom biar lebih jelas penjelasannya. Dan jangan malu, tanya aja ya. Kalian nggak perlu malu, nggak perlu takut, tanya aja. Nah, lihat ini cocok nggak buat kalian, ini sesuai nggak dengan kalian. Karena siapa tahu, saya yakin bukan kebetulan kalian nonton live saya, mungkin kalian kenal saya, ya, mungkin baru pertama kali ini ikut live saya yakin pasti banyak manfaatnya, ya. Nah, nggak ikut bisnisnya cuma nabung, nggak masalah Mbak Warsi. Yang penting rutin, yang penting itu rutin bayar preminya. Teman-teman mau nabung aja, tapi kalau cuma setahun 2 tahun rugi pasti, mending jangan, ya. Kalau cuma sebulan 2 bulan, cuma coba-coba, mending jangan, ya. Jadi kita harus tahu apa resikonya, apa keuntungannya, gitu ya. Lokasinya toko saya di Taichung, Mbak Aulia. Kalau mau mampir ke toko boleh ya. Biasanya kalau Taichung banyak mbak-mbak yang mau daftar langsung ke toko. Jadi biar lebih gampang dijelasinnya, enak. Atau biasanya kalau misalnya pas saya ada seminar atau saya ada home meeting gitu ya, atau ada ketemuan dengan mbak-mbak yang lain boleh ya. Amin, Mbak Eni suka ini ya, harus amanah. Karena saya percaya kalau untuk rezeki kita amanah pasti rezekinya ada aja kok. Ya. Nah, yang baru nonton live-nya belum paham nih ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita mungkin masih ada waktunya nih, kayak nanti jam 10 ada janji sama orang, soalnya kita akan bahas secara singkat lagi nih ya. Programnya apa sih, C? Yang Cece jelasin ini ya. Kok ini sih bukan. Nah, jadi ini kita membahas tentang program asuransi Istiqmal ya. Jadi, Istiqmal ini merupakan jawaban untuk menyempurnakan masa depan kita menuju hidup yang lebih berkah gitu ya. Pasti kan kita pengen hidup kita lebih berkah ya, lebih amanah. Nah, jadi asuransi Istiqmal ini, teman-teman mungkin yang di Indonesia ada yang, wah, oh ini asuransi ya. Nah, asuransi itu pun ada dibedakan ya. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Nah, di program CAR ini adalah gabungan antara investasi dan asuransi jiwa. Nabungnya berapa? Investasinya mulai dari 350.000 setiap bulan selama 5 tahun aja. Nah, Mbak Warsi kalau sudah 5 tahun mau nabung lagi masih bisa nggak? Bisa Mbak Warsi. Aku saranin Mbak Warsi buka polis baru. Jadi biar uang pertanggungannya nambah gitu ya. Mbak Warsi mungkin ikut dulu yang 350.000, punya uang pertanggungan 21 juta. Nanti Mbak Warsi udah selesai 500.000, masih ada dananya nih. Masih mau lanjut nih. Boleh ikut lagi yang 350.000. Jadi Mbak Warsi totalnya punya 2 polis. Itu lebih untung ya. Daripada Mbak Warsi top up. Karena kalau Mbak Warsi top up, ya Mbak Warsi bayar lagi, tapi uang pertanggungannya tetap sama, 21 juta gitu ya. Nah, di sini dilihat ya, masa kepesertaan 7 tahun dan pembayaran kontribusi selama 5 tahun ya. Nabungnya berapa? Uang NT-nya berapa? 350.000 itu kira-kira kalau kurs 500 rupiah ya, itu 700 NT aja Mbak Aulia. Ya, boleh dijawab masing-masing dalam hati ya. Teman-teman yang lagi nonton nih, 700 NT, kira-kira bisa nggak sisihin 700 NT setiap bulan? Ya, kalau ada yang bilang nggak bisa, kelewatan. Gaji kita, saya percaya lebih dari 10.000. Kalian sisihkan 700 NT setiap bulan buat siapa? Buat diri kalian sendiri, buat keluarga kalian, buat orang tua kalian, buat anak kalian. Masa nggak bisa? Saya yakin pasti bisa, cuman masalahnya mau atau tidak. Ada yang lebih senang, beli baju aja deh, beli pulsa aja deh. Tapi baju dan pulsa, 7 tahun ke depan udah nggak ada harganya. Saat kalian pulang, baju dan pulsa tidak bisa menyelamatkan. Ya kan? Kita sisihin 700.000, ingat gajian langsung sisihin. Langsung bayar iurannya, bayar nabungnya, bayar preminya. Setor langsung ke rekeningnya. Supaya kalian nggak habis. Ya. Nah, Mbak Aulia kalau pengen boleh chat aja ke saya, nanti saya bantu jelaskan lagi, karena ada ilustrasinya, biar Mbak Aulia tahu nih, setelah Mbak Aulia 7 tahun, dapatnya berapa gitu ya. Boleh chat aja ke saya, nanti saya bantu jelaskan. Mbak Aulia boleh screenshot ya, biar nanti dapat gratis ID dari saya. Buat teman-teman yang daftar dari Taiwan, dari live saya ini dapat gratis ID. Ya, nah nanti teman-teman, ya bulan 8 buka polis lagi Mbak Aulia. Mbak Warsi silakan. Siapa nih yang ketok-ketok ya? Nah, jadi nanti teman-teman saat kalian daftar, kalian akan saya kasihkan ilustrasinya. Jadi kalian bisa tahu bayarnya itu bukan ke saya, ya jangan nitip-nitip orang ya.
kebanyakan kasusnya di Taiwan itu banyak teman-teman yang nitip ke temennya lah, karena nggak bisa keluar dan lain sebagainya. Saran saya tetap bayar aja sendiri ya. Kalau nggak bisa keluarga Indonesia minta tolong bayarin lewat Alfamart atau Indomaret ya. Nah, sisihkan 700 NT sangat kecil karena belanja bulanan lebih dari 1000. Betul, saya setuju. Karena banyak teman-teman yang belanja di toko saya aja setiap bulan lebih dari 1000 ya. Jadi menurut saya sisihkan 700 NT itu pasti bisa. Nah, minimal buat kalian, nggak ada kata nggak bisa. Nah, kita lihat apa manfaatnya ya. Apa manfaatnya nih? Manfaatnya, kalau kalian di sini ya, saya besarkan biar bisa dibaca ya. Kalau kita hidup ya sampai akhir kepesertaan, artinya sampai 7 tahun kita masih hidup ya. Jangan teman-teman pikir, saya bayar asuransi rugi lah, kalau nggak sakit, nggak mati, nggak keluar. Jangan salah ya. Kalian sehat walafiat, kalian itu masih dapat hasil investasinya. Lihat ya, kalau kita masih hidup, sisa maka 100% dana investasi akan dicairkan ke rekening siapa? Rekening yang mendaftar. Contoh, kalau yang daftar namanya Mbak Wahyuni, dananya hanya bisa cair ke nama Wahyuni. Nggak bisa tuh, dititipin aja ke Mbak Claudia yang ambil. Nggak bisa, ya. Meskipun saya leadernya pun, saya nggak bisa bantu ambilin. Karena selama kita masih hidup, dana hanya bisa masuk ke rekening kita aja. Nah, ada lagi putus kontrak ya. Putus kontrak ini, kalau teman-teman misalnya nih, belum sampai 7 tahun selesai, butuh banget duitnya. Anak sakit misalnya gitu ya, butuh banget duitnya. Ada suara-suara gitu, saya bingung. Nah, jadi kalian bisa putus kontrak, ambil dananya sebagian. Atau memang kalian, udah deh saya mau 3 tahun stop aja deh. Berapapun duitnya nggak apa-apa, soalnya saya butuh banget. Ya udah, tapi itu pasti rugi ya. Jadi saya di sini bukan hanya ngomongin yang bagusnya aja, tapi saya kasih tahu juga ruginya. Kalau kalian putus kontrak, sama kayak kita di Taiwan deh. Putus kontrak rugi nggak sih? Rugi. Ya, jadi kalau bisa jangan sampai putus kontrak. Tapi kalau memang ternyata putus kontrak pun, maka 100% dana investasinya akan dikembalikan. Ya, 100% dana investasi loh ya, bukan dana yang kita setorkan, tapi dana investasi. Dana investasinya berapa Mbak Claudia? Bisa dicek dari aplikasi. Kita setiap bulan bisa ngecek. Jadi, kenapa saya senang investasi di sini? Karena saya di Taiwan, saya di luar negeri. Tapi saya bisa cek langsung dari handphone saya, investasi saya ada berapa. Jadi kita nggak usah bingung-bingung ya. Nah, kalau misalnya kita meninggal dunia atau yang kita daftarkan meninggal dunia, misalnya kita daftar buat suami atau daftar buat orang tua, mereka meninggal dunia, maka ada uang santunannya. Nah, ini cocok buat teman-teman PMI. Kita kan yang PRT nggak punya Aztec. Jadi kalau orang tua meninggal, kita nggak bisa klaim. Nah, teman-teman bisa beliin asuransi untuk orang tua. Atau mungkin suami kalian di Indonesia Gojek atau supir, itu kan kerjanya lebih resiko gitu ya. Bisa belikan mereka asuransi kematian. Bukan kita mendoakan supaya mereka kenapa-napa, enggak. Tapi kalau misalnya kenapa-napa pun ya, kita ada dana santunannya. Karena kan kematian pasti juga butuh untuk pemakaman dan lain sebagainya. Syukur-syukur suami kita, orang tua kita umur panjang sampai 7 tahun ke depan, kita bisa umroh bareng, ya kan? Bisa pergi jalan-jalan bareng, mungkin bisa bangun rumah. Ya, dengan uang 30 juta, 60 juta, itu buat bangun rumah udah lumayan, teman-teman. Ya, jadi tergantung dari premi yang teman-teman pilih. Uang santunannya itu dapat 60 kali dari premi yang kita pilih. Jadi kalau teman-teman ikutnya 350.000, maka uang pertanggungannya 21 juta. Cara daftarnya gimana? Teman-teman siapkan IKTP, ya, foto IKTP yang asli. Kemudian nanti isi data. Ya, biaya ID-nya gratis dari saya, tinggal screenshot aja live saya ini. Jadi teman-teman dapat gratis biaya ID dari saya. Kemudian nanti setelah saya daftarkan, teman-teman bisa langsung setor iuran pertamanya. Ya, setor iuran pertamanya biasanya saya bantu setorkan. Ya, bukan berarti setornya ke Mbak Claudia ya, enggak. Saya bantu setorkan karena biasanya langsung bayar. Biasanya kalau teman-teman di Taiwan kan mereka bayarnya NT. Jadi mereka ke toko bayar NT, saya bantu daftarkan. Tapi kalau teman-teman ada internet banking atau ada keluarga di Indonesia yang bisa bantu bayarin, silakan monggo. Malah lebih bagus ya. Jadi setelah saya daftarkan, teman-teman bisa langsung bayar ke nomor rekening virtual account atas nama kita. Jadi saat bayar namanya nama kita ya. Misalnya yang daftar namanya Wahyuni, maka nomor rekeningnya harus namanya Wahyuni. Kalau namanya Claudia ya jangan dibayar, nanti masuknya ke saya. Ya, kalau nggak punya KTP bisa daftar nggak? Nggak bisa. Ya, jadi hanya bisa pakai IKTP. Teman-teman hati-hati juga ya kalau ada orang lain yang bilang bisa daftar aja sama saya, bisa nggak pakai KTP kok, nanti saya bantu daftarin ya, nanti bayarnya aja ke saya. Jangan mau ya, hati-hati ya, jangan mau. Karena tidak boleh daftar kalau nggak ada IKTP. Ya, apakah bisa bikin IKTP dari Taiwan C?
Kalau di Indonesia kamu sudah pernah perekaman IKTP, biasa IKTP-nya sudah ada. Coba tanya dulu aja. Kalau IKTP kamu di PT, minta fotoin aja. Banyak kok teman-teman PMI kita yang seperti itu, ya. Kalau rekening di sini C, rekeningnya pakai rekening Indonesia. Kalau teman-teman belum ada rekening, bisa dikosongkan. Ya, karena investasinya itu bukan ke rekening pribadi kita, tapi ke rekening virtual account atas nama kita. Nanti pada saat kita mau cairkan, baru misalnya kita baru bikin bank nih. Nah, baru boleh kita kasih nomor rekening kita yang baru. Nah, biasanya teman-teman yang di Taiwan, aku saranin bikin aja bank BCA, BCA Blue, bank Cbank, bank Jago, itu kan bisa online. Ya, sama amannya kok. Yang penting banknya resmi ya, jangan bank Miun, nggak ada. Daftarin anak bisa Mbak Isti, daftarin anak bisa. Daftarin anak pakai KTP orang tua, akte lahir, dan kakak anaknya. KTP sudah kadaluarsa, tapi bukan iktp. Kalau sudah yang warna biru ya, itu bisa. Meskipun sudah kadaluarsa ya Mbak Aping ya. Kalau sudah warna biru, yang sudah iktp itu bisa. Tapi kalau masih yang warnanya coklat, yang masih tanda tangan lurah, itu nggak bisa ya. Nanti dapat nomor polis, betul. Nanti dapat nomor polis ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti pokoknya bayarnya harus namanya sesuai dengan nama kita. Udah itu paling benar. Sama kayak kita transfer rekening ya. Kalau sekarang belum ada rekening Indonesia, nggak masalah. Bisa disusul. Atau nanti pada saat mau klaim, baru diinfokan mau diklaimnya ke rekening yang mana. Misalnya sekarang baru daftarnya BCA, tapi pada saat klaim masuknya BRI, nggak apa-apa. Yang penting namanya nama kita sendiri. Mungkin kan teman-teman punya bank lebih dari satu gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, itu bisa disusulkan. Dan selama kita masih hidup, ya yang bisa ngambil, yang bisa ngotak-ngatik hanya kita. Gitu. Tapi aku nggak punya KTP, C bulan 3 baru mau cuti. Nah, nanti berarti nunggu Mbak Isti, cuti dulu Mbak Isti. Harus ada IKTP, ya Mbak Isti ya. Mbak Isti boleh screenshot dulu aja, ya boleh chat dulu aja di WA. Nanti biar saya bantu jelaskan dulu, supaya Mbak Isti tahu gitu ya. Jadi nanti setelah ada KTP, baru daftar, nggak apa-apa. Pakai Bank BRI bisa nggak, C? Bisa Mbak Rina. Bank apa aja boleh, yang penting resmi terdaftar di Indonesia. Ya, bisa pakai bank apa aja boleh. Nanti teman-teman bisa chat aja kalau ada pertanyaan boleh ya. Oke, ini udah beberapa pertanyaan, udah ada 75 chat yang masuk ke saya di WhatsApp. Jadi teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Makasih nih Mbak Sukeni masih ada ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh diikuti dulu ya. Diikuti dulu nih TikTok aku, biar nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan saja, di DM boleh, di WA boleh ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau masih ada yang mau tanya-tanya atau mau tahu nih penjelasannya, boleh cek di YouTube saya, Claudia Audiana. Atau mungkin yang deket-deket nih, daerah Cunan dan sebagainya, boleh cari Mbak Eni, nggak apa-apa ya. Tadi itu Mbak Yuni, di mana tadi ya Mbak Yuni? Taipei. Ya, mau cari Mbak Yuni, Taipei juga boleh. Jadi teman-teman, kita sama-sama Mbak Eni, sama-sama bikin komunitas yang positif, supaya banyak teman-teman di Taiwan ya, yang juga boleh melek secara finansial. Apalagi sekarang zaman makin canggih. Banyak AI. Tapi jangan sampai tertipu sama yang nggak jelas ya. Jadi kita sama-sama informasi yang bermanfaat. Ya, supaya teman-teman di Taiwan juga boleh tahu ada program bagus yang mungkin dulunya sempat merasa dibohongi oleh agennya yang dulu gitu ya. Agennya tiba-tiba hilang. Nggak masalah, kita bisa sama-sama bagi informasi di sini. Ya, oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat istirahat ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Nanti kalau ada informasi selanjutnya boleh chat aja ke aku. Atau kalau ada yang mau tanya seputar yang lain ya, di luar CAR ini boleh chat aja ya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang pertanyaan di luar CAR aku nggak jawab ya. Karena live kita hari ini seputar CAR Istiqmal, tabungan investasi dan proteksi. Jadi kalau di luar itu aku nggak jawab dulu gitu biar nggak bingung ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat ya. Wan An.